Tang Xiu menyatakan keprihatinan serius di wajahnya dan segera muncul di samping Old Shichamore. Dia memberinya pil aroma ungu dan bertanya, apakah Anda baik-baik saja, Shichamore tua? Old Shichamore tersenyum kecut dan berkata, aku sudah mencapai tahap supremasi terlalu terlambat dalam hidup dan akhirnya terluka parah pada akhirnya. Kekuatan di balik pebum jiwa immortal emas yang sempurna benar-benar bukan sesuatu yang dipandang remeh. Tang Xiu mengangguk dengan serius dan berkata, kau benar tentang itu. Bahkan Supremes dapat menderita luka pedih akibat pebum jiwa immortal emas yang sempurna jika mereka tertangkap basah. Namun, kita bisa menganggapnya sebagai kemenangan yang gemilang karena kita mampu melenyapkan semua musuh dengan pertempuran ini. Old Shichamore bertanya, Tuan, ada sesuatu yang membuat saya bingung. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, kamu bertanya-tanya tentang saat ketika mereka semua tiba-tiba menjadi linglung sesaat ketika kita menyerang mereka, kan? Shichamore tua terkekeh dan berkata, memang. Jika bukan karena kita menang di awal, itu akan menjadi tantangan yang cukup untuk menghilangkan semuanya. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, kekuatan divine saya dapat membingungkan pikiran lawan dan menjebak mereka dalam ilusi ketika tertangkap basah, dan itu juga saat yang optimal untuk membunuh mereka. Shichamore tua tiba-tiba tersadar, dan yang lain juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka samar-samar menebak bahwa alasan musuh menjadi linglung ada hubungannya dengan Tang Xiu, kejutan yang mereka rasakan dalam hati mereka setelah mendengarnya langsung dari mulutnya tidak kalah. Tang Xiu memeriksa semua orang dan memberikan Purple Sin Pills kepada mereka. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Elang, kamu akan menemaniku di akhirat sementara yang lain akan memulihkan diri di surga. Anda tidak punya banyak waktu, jadi Anda harus fokus pada pemulihan sesegera mungkin karena kita tidak pernah tahu bahaya apa yang mungkin kita hadapi nanti. Anda hanya akan dapat menghadapi bahaya-bahaya itu dengan benar jika Anda telah pulih ke puncak kekuatan Anda. Dimengerti, Shichamore tua dan yang lainnya mengakui sebelum memasuki tempat surgawi. Tang Xiu memandang Elang dan berkata, kita juga perlu mencari tempat untuk memulihkan diri. Kami akan meninggalkan tempat ini setelah kami pulih dari beberapa luka kami. Elang berkata, saya tidak begitu akrab dengan lapisan ke-7, tapi saya tahu tempat di lapisan ke-8 tempat itu harus aman bagi kita. Namun, kami tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk mencapai zona aman itu. Tang Xiu merenung sejenak dan berkata, kita tidak bisa pergi ke lapisan ke-8, kalau begitu. Pintu masuk ke lapisan ke-8 masih cukup jauh, dan kita perlu melewati beberapa zona bahaya untuk mencapainya. Tidak mudah bagi kita untuk bergegas ke sana dengan seberapa parah luka kita. Ayo lakukan ini. Kami akan membersihkan beberapa binatang iblis di salah satu gunung Blackstone Cliff dan membuat zona aman di sana. Saya juga akan memperkuat tempat dengan formasi, jadi kita harus bisa memulihkan diri dengan aman. Setelah banyak kesulitan, Tang Xiu dan Eagle berhasil pulih dari cedera mereka 2 bulan kemudian dan bergegas dengan perjalanan mereka sekali lagi. Mereka menghadapi satu krisis demi satu dan melewati beberapa situasi yang mengancam jiwa sebelum akhirnya tiba di pintu masuk ke lapisan ke-8. Setelah mereka berdua memasuki lapisan ke-8, mereka disergap oleh musuh, binatang monster, dan binatang setan beberapa kali selama perjalanan mereka. Turbulensi celah spasial hampir menarik mereka ke dalam pada satu kesempatan juga. Tuan, pintu masuk ke lapisan ke-9 berjarak 1 juta kilometer jauhnya. Kita harus sebelum Eagle bisa selesai berbicara, ekspresinya berubah tidak sedap dipandang saat dia menatap ke depan dengan lekat. Dia langsung meraih lengan Tang Xiu untuk menghentikannya setelah itu. Tang Xiu mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Elang berkata, sepertinya kekayaan kita cukup tidak baik karena kita telah bertemu dengan Nefas Tempest. Tang Xiu bertanya, apa ini Nefas Tempest? Elang menjelaskan, mereka yang sudah lama tidak tinggal di Nefas Abyss tidak menyadari keberadaan Nefas Tempest. Ini adalah bencana alam yang sangat mengerikan dari Nefas Abyss, dan sangat mungkin bahkan Dewa Emas sempurna akan mati jika mereka terjebak di dalamnya. Itu dikenal sebagai Tempest of Doom di Nefas Abyss, dan semua orang menghindarinya begitu mereka melihatnya. Tang Xiu menyadari, dan setelah hening sejenak, dia berkata, karena itu masalahnya, mari kita hindari saja. Elang memaksakan senyum. Sudah terlambat. Kita tidak bisa menghindari Nefas Tempest ini dengan kekuatan kita saat ini. Kecuali jika kita menembus ke tahap supremasi, akan sulit bagi kita untuk sepenuhnya menghindarinya. Namun, kita bisa lolos dari jangkauan bahaya dari mata badai, jadi ayo cepat pergi. Kalau begitu, mari kita minta Old Shichamore untuk membawa kita pergi. Tang Xiu memanggil Shichamore tua keluar dari surga dan menjelaskan situasinya dengan cepat. Setelah itu, mereka berdua melarikan diri ke kejauhan dengan cepat bersama dengan Old Shichamore. Seperempat jam kemudian, senyum pahit muncul di wajah Old Shichamore ketika dia menyatakan tanpa daya, Nefas Tempest ini terlalu cepat.
Meskipun saya seorang Supreme, sulit bagi saya untuk menghindarinya sepenuhnya. Kita perlu bersiap menghadapi angin badai dan berharap bahwa kita dapat melindungi hidup kita. Setelah beberapa saat, angin nefas tempest menyelimuti ketiga pria itu. Meskipun kekuatan di balik angin yang tersisa cukup kuat, karena Old Shichamore adalah Supreme, dia mampu melindungi Tang Xiu dan Eagle secara memadai. Apa itu? Tang Xiu mempertanyakan setelah tatapannya menembus badai helix badai dan melihat bayangan seperti gunung di kedalamannya. Elang menjelaskan, menurut legenda, meskipun nefas tempest adalah bencana yang mengerikan, ia menyimpan harta yang sangat besar di dalamnya. Namun, meskipun banyak Supremes mencoba untuk mendapatkannya, mereka merasa sulit untuk mendapatkan harta dalam abisal jurang kehancuran sementara mampu mempertahankan hidup mereka. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam, "Shichamore tua, apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi ke mata badai bersama dengan saya?" Shichamore tua menjawab dengan tergesa-gesa, "Aku tidak. Itu benar-benar terlalu berbahaya di dalam, hanya kematian yang akan menunggu kita jika kita memasukinya." Tang Xiu mengambil artefak pertahanan immortal kelas 9 keluar dari cincin interspatial dan menyerahkannya ke Old Shichamore. "Aku punya artefak defensif immortal kelas 9, dan kamu juga punya sekarang. Saya percaya kita harus mencobanya. Lagi pula, keberuntungan berpihak pada yang berani." Shichamore tua melihat ekspresi tekad di wajah Tang Xiu dan memaksakan senyum segera. "Karena kamu sudah memutuskan itu, aku akan mengikutimu juga, kalau begitu. Saya harap kami bisa mendapatkan harta langka di dalam prahara." Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Elang, masuklah ke surga." Dimengerti. Elang mengakui dan segera memasuki tempat tinggal surgawi. WHOOSH. WHOOSH. Dua sosok tidak jelas muncul di dalam prahara di saat berikutnya. Keduanya menahan serangan gila badai itu dengan putus asa, mengakibatkan banyak luka terbentuk di tubuh mereka. Tang Xiu, bagaimanapun, berada dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan Shichamore tua saat ia mengolah seni surgawi dari kejadian kosmik, seni kultivasi kelas atas dari alam iblis, sehingga fisiknya jauh lebih kuat daripada seorang ahli tahap supremasi seperti Old Shichamore. Itu setelah Tang Xiu menyadari identitas item di dalam prahara, matanya terbuka selebar piring, dan bahkan tubuhnya sedikit bergidik. Shichamore tua juga berada dalam situasi yang sama. Dia melihat benda itu dengan tak percaya, matanya hampir keluar dari sakunya. "Ini mayat?" Old Shichamore berkata dengan suara bergetar. Karena Tang Xiu telah melalui kesengsaraan Divine sekali, dia bisa merasakan aura Divine di sekitarnya. Mayat Humongous penuh dengan kekuatan Divine. Ini berarti bahwa mayat itu milik dewa-dewa sejati yang sangat kuat pada saat itu. Napas Shichamore tua berubah menjadi terengah-engah saat dia melihat ke arah Tang Xiu dan bertanya, "Apa yang kita lakukan sekarang?" Sebuah kilatan melintas melalui suara Tang Xiu saat dia menyatakan dengan sungguh-sungguh, "Saya katakan sebelumnya bahwa kekayaan itu lebih baik daripada yang berani. Karena kita telah memasuki badai dan menemukan harta yang sangat besar, tidak masuk akal bagi kita untuk kembali dengan tangan kosong. Jenazah ini harusnya jenazah dewa, dan memperolehnya akan memberi kita manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Kalau begitu, kita akan menerimanya." Shichamore tua juga mengangguk setuju dan mengirim kekuatan immortal menuju mayat dewa dan melilitnya. Pada saat dia hendak menarik mayat ke arah mereka, kekuatan immortal yang telah dia lepaskan tiba-tiba menyala, dan api yang ganas mencapai di depannya dalam sekejap dan hanya selangkah lagi dari membakar tubuhnya. Sial, Shichamore tua menarik pasukannya yang immortal dan mundur ribuan meter seolah-olah dia telah melihat kengerian kosmik dan entah bagaimana berhasil menghindari terbakar oleh api. Jantung Tang Xiu berdebar cepat. Meskipun dia telah menyaksikan Shichamore tua hampir terbakar oleh nyala api, dia masih melepaskan Primal Chaos Force-nya dan menggulungnya di sekitar mayat dewa untuk menariknya ke arahnya. Seperti yang diharapkan, Primal Chaos Force tidak menyala. Setelah mayat dewa sampai di depannya, Tang Xiu bisa dengan jelas melihat lubang besar yang telah dicungkil di dada mayat itu. Lubang ini memiliki diameter 100 meter, dan meskipun terlihat kecil dibandingkan dengan tubuh dewa setinggi ribuan meter, itu memang luka yang fatal. Tang Xiu bisa merasakan bahwa mayat dewa ini mirip dengan gunung berapi yang mengamuk. Meskipun dewa itu sudah mati, tubuh itu mengandung energi mengerikan di dalamnya yang bahkan lebih kuat dari kekuatannya ketika dia adalah Supreme di dunia immortal. "Datanglah padaku," Tang Xiu mengedarkan seni surgawi dari kejadian kosmik ke batas. Puluhan ribu planet di dalam tubuhnya bergetar ketika dia menarik mayat dewa itu di dekat tempat tinggalnya di surga. Detik berikutnya, dia menyegel mayat raksasa, 10.000 meter di sudut surgawi dan bahkan menggunakan aura mayat dewa untuk meletakkan formasi untuk melindunginya. "Ayo pergi." Ekspresi gembira muncul di wajah tua Shichamore yang sudah tua ketika dia melihat Tang Xiu menerima mayat dengan sukses. Dia meraih Tang Xiu dengan sekuat tenaga dan bergegas keluar dari badai bersama dengannya. Puff!
Batuk seteguk darah, tubuh Old Sicamore terhuyung ke depan. Tang Xiu melangkah maju untuk mendukungnya segera. Setelah menyembunyikan diri di bawah batu hitam, dia memanggil tempat surga dalam celah kecil dari batu hitam dan masuk bersama dengan Old Sicamore. Bagaimana lukamu? Tang Xiu bertanya dengan keprihatinan mendalam di wajahnya. Sicamore tua menggelengkan kepalanya dan berhasil mengeluarkan senyum ketika dia menjawab, aku baik-baik saja. Meskipun saya memang menderita beberapa luka berat selama pertempuran kami sebelumnya, saya belum menendang ember belum. Mari kita lihat mayat dewa itu dengan cepat. Tang Xiu mengangguk dan memeriksa mayat dewa yang disegel. Dia menemukan bahwa Eagle, Sway Monarch, dan yang lainnya juga bergegas dalam suksesi. Surga, ini adalah mayat dewa. Mayat ini. Tang Xiu melihat ekspresi heran mereka dan berkata dengan suara yang dalam, kamu sudah menebaknya dengan benar, itu adalah mayat dewa. Kami mendapatkannya dari dalam Nefas Tempest. Semua orang, saya dapat meyakinkan Anda bahwa menerobos ke tahap supremasi bukan lagi impian bagi Anda semua karena seluruh mayat ini adalah harta karun. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan botol giok dan menusuk lengan mayat dengan pedang divine ini, yang mengikuti, aliran darah emas mengalir keluar dari luka dan Tang Xiu mengumpulkan semua itu dalam botol dan merasakan kekuatan divine yang sangat besar yang dalam darah dewa. Dia kemudian menggunakan seni esoteris untuk menutup luka di lengan mayat dan memberi 6 orang di depannya setetes darah masing-masing dari botol giok. Jadi, ini darah dewa. Memang mengandung energi yang kuat di dalamnya. Bahkan jika saya mengeluarkan semua kekuatan di dalam tubuh, itu masih pucat dibandingkan dengan energi yang terkandung dalam setetes darah dewa ini, kata Sway Monarch dengan gembira. Tang Xiu tersenyum dan berkata, berhenti dengan omong kosong sekarang. Serap darah dewa dan mulai berkultivasi segera. Saya benar-benar berharap untuk melihat berapa banyak bantuan setetes darah Tuhan dapat memberikan Anda semua. Baik, keenam orang itu, termasuk Old Sicamore, tidak ragu untuk mengikuti perintah Tang Xiu. Mereka menelan darah dewa dan duduk bersila sekaligus. Tang Xiu memberi keenam orang ini tatapan yang dalam dan juga menelan setetes darah dewa sesaat kemudian. Saat setetes darah dewa ini memasuki tenggorokannya, itu berubah menjadi esensi yang melonjak dengan kekuatan divine dan mengalir ke tubuh ini. Ketika esensi kekuatan divine ini mencapai perutnya, itu menyembur ke segala arah. Itu bergegas ke setiap sudut dan celah tubuhnya, sebagian besar mengalir ke alam semesta dalam dantiannya. Tang Xiu bisa merasakan bahwa tubuhnya sedang dipelihara dan marah dengan kecepatan sangat tinggi sekarang, dan hanya dalam 10 napas waktu singkat, fisiknya telah diperkuat dengan margin yang besar. Yang paling penting adalah semua organ dalam, meridian, tulang, dan bahkan darahnya telah mengalami perubahan kualitatif. Akibatnya, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Waktu berlalu, dan selama 3 tahun penuh, Tang Xiu dan yang lainnya telah menghabiskan waktu di dalam kediaman surgawi untuk berkultivasi. Dan dalam 3 tahun ini, penanaman 7 pria telah membuat kemajuan besar. Perasaan yang menyenangkan. Tang Xiu mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya yang tampan saat ia melayang di udara dan mengayunkan tinjunya dengan lembut. Meskipun dia telah menyerap lebih dari selusin tetes darah dewa selama 3 tahun ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat hanya dengan beberapa lipatan. Namun, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan immortal emas immortal tahap akhir sekarang dan bahkan memiliki sarana untuk membunuh seorang ahli dalam tahap seperti itu. Menguasai. Sicamore tua dan yang lainnya melayang satu demi satu dengan aura besar mengalir keluar dari tubuh mereka dan membungkuk ke arah Tang Xiu pada saat yang sama. Tang Xiu tersenyum dan bertanya, bagaimana hasilnya? Sicamore tua tersenyum ketika dia menjawab, setelah menyerap 10 tetes darah dewa selama 3 tahun terakhir, saya hanya selangkah lagi untuk tidak melewati tahap awal tahap supremasi. Jika Anda memberi saya 10 tetes darah dewa lagi, saya yakin bisa menembus ke tahap tengah dari tahap supremasi dalam 10 tahun. Tang Xiu mengangguk puas dan berkata, itu prestasi yang cukup menonjol. Bagaimana dengan kalian semua? Aku tahap akhir Perfected Golden Immortal sekarang, dan aku hanya perlu satu dorongan terakhir untuk dapat menembus ke tahap supremasi, jawab Sway Monarch dengan gembira. Itu sama untukku. Aku juga, kecuali Eagle, semua yang lain menjawab dengan bersemangat satu demi satu. Tang Xiu mengamati elang dan merasa sedikit bingung karena elang tidak menunjukkan fluktuasi kultivator dan tampak seperti manusia biasa. Tuan, saya sudah menjadi yang tertinggi, dari senyuman yang berusaha ia tahan, sangat jelas bahwa ia puas dengan kemajuannya selama 3 tahun terakhir. Tang Xiu mengungkapkan ekspresi heran dan bertanya, apakah Anda benar-benar menembus ke tahap supremasi? Elang melepaskan auranya sekaligus dan mengangguk sambil tersenyum. Saya sudah. Tang Xiu menepuk pundaknya dengan penuh semangat dan mendesah. Kekaisaran Tang besar kita memiliki 4 supremes sekarang karena kamu juga telah menembus ke tahap supremasi.
Sepertinya darah dewa ini adalah harta yang sangat tak ternilai. Jika semua 100 dewa emas kesempurnaan dari kerajaan Tang besar kita untuk menyerap darah dewa, banyak dari mereka mungkin menerobos ke tahap supremasi. Itu memang hal yang baik. Mengatakan demikian, dia menyerahkan 20 tetes darah dewa kepada mereka masing-masing dan berkata dalam-dalam, mendapatkan mayat dewa adalah keberuntunganku dan juga milikmu. Sway Monarch, kalian berempat harus melakukan upaya habis-habisan untuk berkultivasi di tempat tinggal surgawi sekarang. Selama darah dewa bermanfaat bagimu, aku pasti tidak akan bertindak pelit dengannya. Jadi, kalian semua harus berusaha untuk menerobos ke tahap supremasi dalam 10 tahun ke depan bagi saya. Dimengerti. Sway Monarch dan yang lainnya memandang Eagle dengan iri dan mengangguk dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mayat dewa berisi sekitar 1 juta tetes darah dewa, sehingga bahkan Tang Xiu tidak bisa memperkirakan berapa banyak supremes dan dewa emas sempurna yang dihasilkan kekaisaran Tang besar jika dia memanfaatkan semuanya. Elang, kamu akan menemaniku di luar, dan yang lain akan tetap di sini untuk berkultivasi. Tang Xiu menggunakan seni esoteris untuk sepenuhnya menutup mayat dewa dan meninggalkan ruang surgawi bersama dengan Elang. Keduanya muncul di dunia luar, dan setelah mengamati sekeliling mereka, Tang Xiu tiba-tiba tertawa. Kunjungan ke Nefas Abis ini memang layak dilakukan. Elang, kita akan menuju ke kota Nefas layar ke-9 secara langsung dan meninggalkan Nefas Abis begitu aku mendapatkan barang yang aku butuhkan. Saya akan membantu Anda mengkonsolidasikan jiwa immortal istri Anda setelah itu. Terima kasih Tuan. Secercah semangat melintas di mata Eagle saat dia berterima kasih pada Tang Xiu dengan hormat. Sebuah kastil hitam besar yang megah ada di lapisan ke-9 Nefas Abis. Tempat ini tidak lain adalah kota Nefas. Semua jenis makhluk ada di dalam kota Nefas, dan tempat ini tidak memiliki hukum atau peraturan, sehingga siapapun dapat bertarung dan membunuh di dalam kota. Itu adalah tempat di mana kekuatan berkuasa, dan lemah hidup di bawah perlindungan yang kuat. Kota itu adalah penjelmaan yang kacau, dan satu-satunya hukum yang berlaku di sini adalah hukum kelangsungan hidup yang kejam. Semua pendatang baru ditandai oleh penduduk kota yang tak terhitung jumlahnya saat mereka memasukinya dan menderita dari provokasi yang tak ada habisnya. Mati. Tang Xiu menderita serangan dari 2 ahli stage Immortal Golden Perfected dari Realm Monster saat dia melangkah di gerbang kota Nefas. Namun, dia tidak menghindari serangan mereka dan hanya mengambil pedang Divine untuk berurusan dengan mereka. Hanya dalam beberapa tarikan nafas pendek, dia telah membunuh salah satu musuh dan memberikan luka yang menyedihkan kepada yang lain, kemudian menyaksikannya bersama ketika ahli itu melarikan diri ke dalam kota. Tang Xiu tidak mengejarnya dan malah memasuki kota bersama Elang. Dia menghadapi tatapan jahat tak berujung dengan senyum dingin di wajahnya dan meraung. Jangan ragu untuk bekerja sama dan serang kami jika kalian semua ingin mati. Saya mungkin juga memulai pembantaian di sini hari ini untuk membuat contoh dari Anda. Datang. Kesombongan seperti itu. Asura bermata tiga tiba-tiba muncul di depan Tang Xiu dan Elang. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke tahap supremasi dan secara publik dikenal sebagai ahli terkuat ketiga di kota Nefas. Bunuh dia. Tang Xiu menyipitkan matanya dan berkata dalam-dalam. Sosok Eagle berubah menjadi seberkas sinar cahaya yang ditumpangkan dan menabrak Asura tiga mata di detik berikutnya. Ini karena tombak yang diberikan Tang Xiu kepadanya beberapa saat yang lalu. Serangan-serangan Eagle berubah menjadi lebih ganas dengan setiap serangan yang merobek daging musuh dan membuatnya berteriak kesakitan. Suara mendesing. Sosok yang tidak jelas muncul di hadapan Elang tiba-tiba, dan pada saat berikutnya, dia meniup Elang dengan gelombang spanduk hantu dan mengejeknya. Yang tertinggi. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua dengan tato hantu di wajahnya. Dia menarik spanduk hantu dan menatap Elang sebelum menghela nafas. Aku tidak pernah berpikir kamu benar-benar akan menembus ke tahap supremasi, dan bahkan lebih tidak percaya bahwa kamu akan menjadi bawahan seseorang setelah menerobos ke tahap supremasi. Elang, Arthur tidak tahu bahwa Anda telah menembus ke tahap supremasi, jadi itu kesalahannya karena menyinggung tuanmu. Namun, saya harap Anda dapat memberi saya beberapa wajah dan menyelamatkan hidupnya. Elang hanya tersenyum padanya dengan dingin dan memandang ke arah Tang Xiu. Tang Xiu mengungkapkan senyum di wajahnya dan bertanya, berapa nilai wajahmu? Dan apa yang akan kamu lakukan padaku jika aku menolak untuk memberikanmu wajah? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda, jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di kota Nefas hanya karena Elang telah menembus ke tahap supremasi. Orang tua ini telah menghabiskan 20.000 tahun di kota Nefas, dan hanya satu kalimat dari saya yang akan mengirim ahli tak berujung mengejar Anda. Tang Xiu menyeringai dan berkata, menurutmu siapa yang ingin kamu takuti? Baik, aku bisa menyisihkan Asura bermata tiga itu, nyawa Arthur, tetapi dia harus mengompensasiku karena menyebabkan kesedihan mental.
Saya takut karena kemunculannya yang tiba-tiba dan merasa sangat tertekan, jadi dia harus memberi kompensasi kepada saya untuk itu. Jumlahnya tidak sebanyak itu, dia hanya perlu memberi saya kompensasi dengan 10 juta setan kristal. Lalu, saya akan menulis masalah ini. Namun, jika dia tidak mau melakukan itu, dia akan mati bahkan jika dia memiliki Anda untuk melindunginya. Pria tua itu mengerutkan kening dan bergemuruh. Anak muda, jangan melewati batas. 10 juta Demon Crystals bukanlah jumlah yang kecil, jadi akan sulit baginya untuk mengeluarkan jumlah yang begitu besar dengan kemampuannya. Apakah kamu berencana untuk mundur, kalau begitu? Tang Xiu bertanya. Orang tua itu hanya tersenyum dingin dan tidak menjawab pertanyaan Tang Xiu. Tang Xiu memanggil si Camore tua keluar dari tempat surga dan menyeringai. Aku benar-benar ingin tahu tentang berapa banyak Supremes yang ada di kota Nevas dan berapa banyak ahli di dalam kota yang bersedia menyerahkan nyawanya untukmu. Jika Anda ingin bertarung, saya, Kaisar Langit Agung Tang, bersedia menemani Anda sampai akhir. Mengatakan demikian, dia memanggil Sui Monarch dan Dewa Emas kesempurnaan lainnya keluar dari tempat surgawi juga. Kemudian, ketujuh dari mereka mengarahkan seluruh niat membunuh mereka pada orang tua itu, seorang ahli dari alam hantu. Ekspresi pria tua itu berubah seketika. Dia tidak pernah berharap bahwa pemuda yang diselimuti aura misteri sebenarnya memiliki 2 Supremes mengikutinya, dan bahkan memiliki 4 Dewa Emas Immortal tahap akhir sebagai bawahan. Niat membunuhnya menghilang menjadi tidak ada dalam sekejap saat dia melambaikan tangannya dengan senyum pahit di wajahnya. Baik, saya akui bahwa Anda semua cukup kuat. Saya akan membayar 10 juta setan kristal untuk Arthur. Tang Xiu tersenyum dan berkata, seperti yang mereka katakan, orang bijak tunduk pada keadaan. Karena Anda telah menghabiskan 20.000 tahun di kota ini, saya menganggap Anda adalah seorang ahli terkenal. Bolehkah saya tahu cara menelepon Anda? Blackface Ghost Emperor, pria tua itu menjawab setelah menyerahkan lebih dari 10 juta kristal setan kepada Tang Xiu. Tang Xiu kaget. Dia telah mendengar nama ini berkali-kali di masa lalu dan tahu dia adalah salah satu ahli top dari alam hantu yang setidaknya sekuat Supreme tingkat menengah. Tang Xiu menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi, itu adalah Kaisar Hantu Blackface yang terkenal. Saya tidak pernah berpikir pertemuan pertama kami akan terjadi dengan cara seperti itu. Saya sangat menyadari kekuatan Anda, jadi maafkan saya karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan kami karena bertindak seperti itu, Kaisar Hantu Blackface. Kami hanya datang ke kota Nevas pada kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa barang, jadi kami akan meninggalkan tempat ini begitu kami menyelesaikannya. Niat yang ingin diungkapkan Tang Xiu sejelas hari. Dia tidak punya rencana untuk secara paksa mengambil alih wilayah ini yang seperti rumah bagi Blackface Ghost Emperor, yang telah menghabiskan 20.000 tahun terakhir di sini dan akan meninggalkan tempat itu segera setelah dia selesai mendapatkan barang-barang yang dia butuhkan. Kaisar Hantu Blackface memberi Tang Xiu pandangan yang dalam dan tertawa keras tiba-tiba. Sebagai karakter yang reputasinya telah menyaksikan kenaikan meteor di dunia immortal selama 100 tahun terakhir, kau memang layak untuk aku memperhatikanmu, Kaisar Tang Agung Langit. Para tamu dari jauh, saya tidak akan mengundang Anda ke perjamuan karena saya yakin Anda memiliki banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Namun, saya akan meneruskan pesanan saya sehingga Anda dapat menikmati diskon 20% tidak peduli apa yang Anda beli di Nevas City. Jika ada yang menolak untuk patuh, mereka dapat yakin bahwa mereka akan memiliki tempat kosong yang siap untuk jiwa mereka di spanduk hantu saya. Mata Tang Xiu menyala ketika dia menangkupkan tinjunya ke arah Blackface Ghost Emperor dan berkata, ini suatu kehormatan bagi saya, Kaisar Tang Besar Surgawi, untuk dapat bertemu dengan Anda, Kaisar Hantu Blackface. Jika Anda pernah datang ke dunia immortal dan berencana untuk mengunjungi wilayah Kekaisaran Tang Besar saya meyakinkan Anda bahwa tidak ada yang akan menghalangi jalan Anda dan bahwa Anda akan menerima keramahan terbaik dimanapun Anda pergi. Sangat baik. Blackface Ghost Emperor tersenyum tipis dan menangkupkan tinjunya ke arah Tang Xiu sebelum menghilang di saat berikutnya. Penduduk kota Nevas yang tak terhitung jumlahnya menarik tatapan jahat mereka satu demi satu. Jantung mereka berdetak kencang pada saat Supremes adalah eksistensi yang bahkan mereka pandangi, dan Great Tang Heavenly Emperor memiliki 2 dari mereka di sampingnya. Jadi, tidak ada keraguan bahwa mereka akan berjalan menuju kematian mereka jika mereka menginginkan kekayaan Kaisar Tang Besar. Tang Xiu melakukan belanja selama 6 bulan ke depan di kota Nevas. Total pengeluarannya telah lama melewati 2 miliar Crystal Essences, dan dia menghabiskan semuanya untuk mendapatkan sejumlah besar item yang akan memungkinkannya untuk berkultivasi ke puncak tahap supremasi tanpa cegukan. Banyak dari mereka adalah harta yang akan memanggil ketamakan Dewa Emas sempurna lainnya jika dia mengambil salah satu dari mereka. Di kota tuan rumah, Blackface Ghost Emperor duduk di kediamannya dengan kabut hitam menyelimutinya, dan sebuah permata hantu tergantung di udara di depan alisnya.
Itu terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar energi mengerikan dari celah di kekosongan di belakangnya. Menguasai. Seorang raja hantu yang diselimuti energi mengerikan melayang ke arah kaisar hantu Blackface. Apa itu? Kabut hitam yang mengelilingi kaisar hantu wajah hitam menghilang banyak, sehingga wajahnya bisa terlihat samar-samar sekarang. Raja hantu itu membungkuk ke arahnya dengan hormat dan berkata, "Tuan, Kaisar Langit Agung Tang telah membeli harta warisan Istana Iblis Badai Petir." Blackface Ghost Emperor mengungkapkan ekspresi heran ketika dia bertanya, "Cermin sihir surgawi?" "Iya, cermin sihir surgawi," jawab Raja Hantu. Blackface Ghost Emperor mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, "Dia telah membeli harta warisan 6 toko dalam 6 bulan ini, jadi dia seharusnya menghabiskan banyak uangnya, kan?" Raja Hantu tersenyum masam dan berkata, "Kaisar Langit Tang besar ini adalah dewa terkaya yang pernah saya lihat sampai sekarang. Menurut perkiraan kami, dia telah menghabiskan lebih dari 2 miliar Crystal Essences dalam 6 bulan ini, dan itu di atas diskon 20% yang Anda pesan." Kaisar Hantu Blackface tidak bisa berkata-kata, karena meskipun dia memiliki banyak kekayaan, itu mungkin hanya berjumlah total yang dihabiskan Kaisar Tang Agung Surgawi dalam waktu singkat ini. Namun, alasan dia memiliki kekayaan yang begitu besar adalah karena dia telah mengumpulkannya selama 20.000 tahun terakhir, dan itu juga termasuk upeti yang diberikan bawahannya kepadanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengerti dari mana Kaisar Langit Agung Tang mendapatkan semua kekayaannya karena dia baru saja muncul di dunia immortal baru-baru ini. Terus ikuti gerakan mereka, tapi pastikan kamu tidak memberi tahu mereka. Tidak perlu bagi kita untuk merasa terganggu bahkan jika dia menggesek semua harta kota Nevas bersih selama dia memiliki cukup uang untuk membayarnya. Juga, kirim kurir ke Istana Hantu dan katakan pada mereka untuk menghapus harta warisan toko dan mengklaim bahwa seseorang telah membawanya. Kaisar Hantu Blackface tampaknya telah menyadari sesuatu, jadi dia segera mengirim perintah berikut. Bawahan ini akan melakukan apa yang kamu katakan sekaligus. Raja Hantu mengakui. Sebuah kilatan melintas di mata Blackface Ghost Emperor ketika dia melihat ke arah bawahannya menghilang. Dia sudah menghubungi teman-teman lamanya di dunia immortal untuk menanyakan tentang Great Tang Heavenly Emperor. Namun, dari informasi yang dia terima dari mereka, sepertinya Great Tang Heavenly Emperor benar-benar terlalu banyak teka-teki bahkan di dunia immortal. Dia sepertinya datang dari beberapa dunia kecil dan juga telah membawa sejumlah besar kultivator bersamanya. Namun, tidak ada yang bisa mengetahui dari dunia kecil mana dia berasal sampai sekarang. Dunia luar percaya bahwa kerajaan Tang besar hanya memiliki 2 supremes yang melindunginya, tetapi belum ada yang menyadari bahwa Elang telah menembus ke tahap supremasi dan sebenarnya juga menjadi bawahan Kaisar Tang Langit Besar. Dia jelas belum mencapai tahap supremasi, tetapi dia memiliki 3 supremes di bawahnya. Bagaimana dia mencapai ini? Tang Xiu telah mengungkapkan kartu asnya dengan membuat kesan kuat dengan membunuh siapa saja yang berani mengingini kekayaannya. Namun, dalam 6 bulan ini, masih ada beberapa makhluk bodoh di kota Nevas yang mencoba untuk merampas harta karunnya, tetapi pada akhirnya semuanya binasa dalam jiwa dan daging. 9 ahli masing-masing dari Realm Monster, Realm Demon, Realm Spirit, dan Realm Asura, total 36 orang, saat ini membawa tandu besar di jalan lurus sekarang. Mereka berjalan menuju gerbang kota Nevas di bawah pengawasan penduduk kota yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun itu menggambarkan gambar yang sangat sombong dan megah, tidak ada yang berani menyinggung pengendara tandu. Saya percaya tidak ada yang berani bertindak begitu angkuh di kota Nevas selama puluhan ribu tahun terakhir. Apakah Kaisar Tang Agung ini idiot atau apa? Apakah dia tidak menyadari bahwa bertindak sombong hanya akan memprovokasi orang lain dan mempercepat kematiannya? Kaisar Rakasa Firewolf dari alam monster juga begitu tak terkendali dalam tindakannya 40.000 tahun yang lalu, tetapi Kaisar Rakasa Firewolf adalah maha tinggi yang hanya selangkah lagi dari mencapai kedivinian. Kaisar Tang Agung Surgawi ini, di sisi lain, hanya mampu bertindak begitu angkuh karena dia memiliki 2 supremes di sisinya. Bertingkah sangat sombong saat kekuatannya kurang sama dengan merayu kematian. Tapi itu memang terlihat sangat mengesankan. Saya akan rela mendapatkan perawatan seperti itu sekali saja dalam hidup saya bahkan jika saya harus menukar 1000 tahun umur saya untuk itu. Kaisar Tang Agung ini adalah idola saya mulai sekarang. Dia benar-benar terlihat sangat tampan. Dia hanya bertindak gegabah. Kesombongan seperti itu. Penduduk kota Nevas, serta pengunjungnya dari semua jenis dunia, berdiri di dalam bangunan di kedua sisi jalan dan bercakap-cakap secara pribadi melalui transmisi suara ketika mereka mengomentari adegan di depan mereka. Tang Xiu memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia duduk di tandu sambil mengutak-atik cermin sihir surgawi di tangannya. Refleksi cermin ini bisa dilihat melalui penyamaran dan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan penampilan nyata dari makhluk apapun yang telah berubah menjadi manusia.
Aku bertingkah seperti serigala berbulu domba selama kunjungan terakhirku ke kota Nevas dan bisa mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar, tapi aku tidak pernah berpikir aku harus bertindak begitu mencolok kali ini dan akhirnya menunjukkan sedikit perilaku agresif. Mendesah. Saya juga telah menghabiskan hampir semua kristal immortal dan esensi kristal yang saya miliki pada saya. Adapun harta peninggalan istana hantu, saya tidak ada gunanya, jadi tidak ada gunanya mendapatkannya. Saya mungkin juga memberikan beberapa wajah kepada Kaisar Hantu Blackface dalam kasus itu dan meninggalkannya sendirian. Tang Xiu menghela nafas dalam-dalam saat dia memeriksa penampilan nyata dari berbagai makhluk dengan cara yang agak teliti. Meskipun kota Nevas memiliki banyak dewa dari dunia immortal, mereka semua adalah penjahat ganas, jadi dia benar-benar merasakan gatal untuk menyingkirkan mereka. Tiba-tiba, ekspresi Tang Xiu berubah. Meskipun dia tidak memberikan perhatian khusus kepada para penonton di sisi jalan, dia benar-benar menemukan seorang kenalan lama berdiri di sana melalui pantulan cermin sihir surgawi. Zitong berdiri di sisi jalan dengan jubah hitam dengan wajahnya yang cantik tersembunyi di bawah topeng hitam. Meskipun dia memiliki sosok mungil, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan sudah mencapai tahap immortal yang mendalam sekarang. Dia datang ke Nevas Abyss bersama nenek moyangnya kali ini untuk mencari benda spiritual yang dapat menyembuhkan jiwanya yang immortal. Ketertarikannya pada lukisan dan kaligrafi membuatnya memungkinkan untuk memahami rahasia hukum surgawi 800 tahun yang lalu dan memberinya akses ke kekuatan mereka. Namun, karena tubuhnya terlalu lemah, apa yang seharusnya menjadi kesempatan yang menyenangkan berubah menjadi ketidakberuntungan baginya. Fisiknya tidak tahan dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba di jiwanya yang immortal, jadi dia terpaksa menyegel jiwanya dan akhirnya menderita luka sebagai akibatnya. Zitong menemukan pemuda tampan yang duduk malas di tandu besar menjadi sedikit menarik karena dia benar-benar tidak bisa memahami betapa bosannya dia merasa telah melakukan hal yang sombong. Leluhur, ayo pergi. Zitong mendapatkan kembali penglihatannya dan menarik lengan pria tua berambut putih di sampingnya. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan bersiap untuk mempercepat perjalanan mereka untuk mencari benda spiritual yang dapat menyembuhkan jiwa yang immortal. Suara mendesing. Sebuah kekuatan yang kuat melingkar di pinggang Zitong dan menariknya, mendorongnya untuk berteriak dengan segera. Tubuhnya terseret oleh kekuatan tak kasat mata itu, dan pada saat berikutnya, dia jatuh dalam pelukan Tang Xiu. Oh lihat, itu perempuan. Tapi saya ingin tahu apakah Anda cantik. Telapak Tang Xiu dengan lembut jatuh di punggung Zitong dan mengirim ramuan soliter ke dalam tubuhnya, sementara tangannya yang lain mengulurkan tangan untuk membuka kedoknya. Kamu cabul. Zitong merasa marah dan malu begitu dia menyadari bahwa dia hampir terbaring dalam pelukan Tang Xiu dan berusaha untuk berjuang dengan semua kekuatannya setelah menegurnya dengan marah. Tang Xiu bertindak cepat dan menangkap telapak tangan lembut Zitong dalam sekejap dan mengirim cahaya ungu di dalam telapak tangannya. Dia mengangkat lengannya yang lain dan meninju dengan lengannya yang lain untuk menghadapi pria tua berambut putih itu, yang menerkam ke arahnya dengan amarah yang menjerit dan bertemu tinjunya. Ini menarik. Tubuh Tang Xiu bergetar saat tangannya yang lain mendorong Zitong menjauh. Dia kemudian tersenyum pada pria tua berambut putih yang telah kembali dan berkata, "Yang mulia benar-benar terlalu kecil. Saya baru saja memeluk cicit Anda, itu saja. Apakah ada kebutuhan untuk mempertaruhkan semuanya untuk melawan saya hanya untuk itu? Biarlah. Aku kehilangan minat sekarang karena kau sangat pelit." Mengatakan demikian, dia melakukan penampilan lesu lagi dan melambaikan tangan kirinya perlahan sambil memesan dengan santai. Pindah. Keluarlah dari kota sekarang. Ekspresi Zitong dipenuhi dengan kemarahan pada perilakunya. Dia muncul di samping pria tua berambut putih itu sejenak dan menarik lengannya dengan khawatir. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Pria tua berambut putih itu tampak marah dan matanya berbinar dengan niat membunuh saat dia menatap tandu yang pergi dan Tang Xiu yang duduk dengan tenang duduk dengan lekat-lekat. Jika dia tidak mendengar bahwa Tang Xiu memiliki dua supremes yang melindunginya, dia akan segera membunuh orang sesat itu. Aku baik-baik saja, Zi Yinzhou menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya yang memberinya tampang, dia meraih pergelangan tangan Zitong dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Zi Yinzhou akhirnya merasa sedikit lebih baik setelah dia melampiaskan semua kebenciannya dengan menghela nafas setelah berhenti di salah satu sudut kota Nevas dan menyatakan dengan murung, Kaisar Besar Tang Heavenly itu benar-benar tidak memiliki batas untuk kesombongannya. Aku akan memukulnya sampai mati jika bukan karena dua supremes yang melindunginya. Tong kecil, kamu ada apa? Perasaan tajam Zi Yinzhou telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tampaknya salah dengan cucunya, yang telah ia tarik. Zitong mengenakan ekspresi kosong, dan hatinya bergetar tak percaya sekarang. Dia tampaknya telah kembali sadar setelah mendengar pertanyaan leluhurnya dan menjawab dengan gagap, leluhur tubuhku. Ekspresi Zi Yinzhou berubah,
dan dia segera meraih pergelangan tangan Zitong untuk memeriksa denyut nadinya dan mengamati bagian dalam tubuhnya dengan indera spiritualnya. Beberapa saat kemudian, bahkan dia mengenakan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Daun ramuan sulingan. Zitong menjawab dengan nada yang tidak biasa, leluhur ketika dia pria itu meletakkan tangannya di punggungku, aku tidak pernah memperhatikan bahwa daun ramuan benang soliter ini memasuki tubuhku. Saya bisa merasakan jiwa immortal saya yang terluka pulih dengan cepat sekarang. Zi Yinsou tetap diam untuk waktu yang lama dan kemudian melihat ke arah mereka sebelumnya dan bergumam, jadi, dia tidak melecehkanmu saat itu dan benar-benar memberikan daun ramuan benang soliter ini kepadamu karena dia telah menemukan bahwa kamu immortal jiwa terluka. Semua agar jiwa immortal Anda yang terluka dapat pulih. Tong kecil, mengapa kamu tidak melakukannya lagi? Zitong mengangkat tangan kirinya dan bergumam, leluhur, tanganku. Ekspresi Zi Yinsou berubah saat dia meraih tangan kiri Zitong sejenak, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya lagi setelah dia menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Esensi asal dari agate karang ungu. Zi Yinsou bergumam. Zitong berkata, leluhur, saya tidak tahu apa itu atau bagaimana itu muncul di tangan kiri saya, tetapi saya ingat bahwa dia pria itu meraih tangan kiri saya sebelumnya. Apakah dia? Ekspresi Zi Yinsou menjadi lebih rumit. Dia akan benar-benar terlalu bodoh jika dia tidak menyadari bahwa Great Tang Heavenly Emperor tidak melecehkan cicitnya, tetapi malah memberinya harta. Aku tidak mengerti, kata Zi Yinsou perlahan dengan alisnya berkerut. Kami tidak mengenal Kaisar Tang Besar Surgawi itu dan bahkan belajar tentang namanya dalam beberapa dekade terakhir. Jadi, mengapa dia tiba-tiba memberimu 2 harta yang merupakan suplemen terbaik untukmu? Zitong bertanya, leluhur, aku tahu bahwa ramuan soliter thread adalah suplemen yang sangat baik untuk menyembuhkan jiwa immortal yang terluka parah, tapi apa benda ungu itu? Saya belum pernah melihat atau mendengar apapun tentang itu sebelumnya. Zi Yinsou menjelaskan, ini adalah esensi yang terkandung dalam Purple Coral Agate, mengapa lagi disebut esensi asal? Purple Coral Agate adalah suplemen yang sangat baik untuk penyulingan artefak, dan ahli yang hebat dapat mengekstrak esensi di dalamnya untuk menggunakannya untuk berbagai macam aplikasi, termasuk meramu pil. Dan benda yang ada di tangan Anda adalah esensi asal dari Purple Coral Agate. Sekarang setelah Anda memilikinya, itu akan mempengaruhi konstitusi Anda secara tak terlihat di masa depan dan memperkuat tubuh Anda. Karenanya, fisik Anda akan terus mengalami kemajuan seiring waktu, dan Anda akan dapat mengejar tahap kultivasi yang lebih tinggi tanpa berusaha keras untuk memperbaiki tubuh Anda. Zitong bertanya dengan takjub, benarkah? Tidak ada keraguan tentang itu. Zi Yinsou menghela nafas. Kaisar Tang Agung itu benar-benar boros, tapi gayanya melakukan hal-hal aneh. Dia bertindak low profile dan pergi dengan tidak pernah terdengar pada awalnya tetapi memukau seluruh dunia dengan prestasi brilian tunggal dan menjadi jenius yang tak tertandingi dari dunia immortal. Dia kemudian menyebabkan sensasi besar di dunia immortal dengan mendirikan kerajaan Tang besar dan menjadi terkenal di seluruh dunia immortal. Sekarang, ia bahkan telah membuat pertunjukan yang sombong di Nevas City, bertindak tanpa hambatan. Dia tampaknya memiliki 1000 sisi baginya, dan bahkan aku tidak yakin yang mana yang sebenarnya. Sebuah kilatan yang tidak biasa melintas di mata Zitong saat dia bertanya, leluhur apakah Anda pikir permaisuri akan bisa mengetahuinya? Zi Yinsou merenung sejenak dan sepertinya menyadari sesuatu yang tiba-tiba, jadi dia menjawabnya dengan suara rendah, permaisuri dan Kaisar Tang Agung Surgawi ini sebenarnya agak mirip karena keduanya muncul di dunia immortal tiba-tiba dan tampaknya memiliki banyak kekayaan. Mereka berdua memiliki kekuatan yang kuat dari Dewa Emas yang sempurna dan memiliki perlindungan dari yang tertinggi. Setelah Tang Xiu dan Elang mencapai lapisan ke-6 Nevas Abis, mereka kembali ke hutan Nevas yang hilang dan tiba di Istana Roh Myriad. Setelah keempat Wedra bersaudara berkumpul, Tang Xiu memberitahu mereka dengan sungguh-sungguh, tarik Istana Rohku yang segudang dan masuki tempat tinggal surgawi yang ada pada diriku. Juga, ada area di dalam Heavenly Abode yang telah aku segel, jadi berhati-hatilah untuk tidak masuk ke dalam dengan paksa. Dimengerti. Keempat bersaudara keluar dari Myriad Spirit Palace bersama dengan Tang Xiu, dan begitu mereka telah menyerahkan 10.000 botol Myriad Spirit Immortal Wine kepadanya, mereka menarik Myriad Spirit Palace dan memasuki tempat tinggal surgawi yang dibawanya. WHOOSH. 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 Beberapa sosok bergegas dari kejauhan satu demi satu, dan mata mereka berkedip dengan kilau dingin ketika mereka melihat Tang Xiu dan Eagle. Karena Myriad Spirit Palace dan keempat Wedra bersaudara telah menghilang bersama, hanya ada satu kemungkinan. Mereka berencana untuk meninggalkan hutan Nevas yang hilang bersama dengan pria yang tempat tinggal surgawi mereka telah masuki. Tang Xiu mengerutkan alisnya sedikit dan mengungkapkan tatapan pahit saat dia memesan. Elang, bersiaplah untuk pertempuran. Mengatakan demikian,
Ia membawa Zenith Venerable, Sui Monarch, Great Peng yang bermata emas, dan King Well King, 4 dewa emas penyempurnaan tahap akhir, keluar dari tempat tinggal surgawi. Seperti pepatah lama, orang akan mati demi kekayaan, seperti burung untuk makanan. Karena keluarga Wedra telah menghabiskan 10.000 tahun di hutan Nefas yang hilang dan menjual myriad spirit immortal wine selama jangka waktu yang lama, semua orang tahu bahwa keluarga Wedra memiliki banyak kekayaan di tangan mereka. Aturan hutan Nefas yang hilang menetapkan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk bertarung di dalam hutan. Namun, begitu ada yang meninggalkan hutan, mereka akan menghadapi serangan terang-terangan dari beberapa ahli yang mengincar kekayaan mereka. Seperti yang diharapkan, kelompok Tang Xiu menemukan sekitar 10 ahli mengikuti mereka dengan niat jahat bahkan sebelum mereka meninggalkan hutan Nefas yang hilang. Burung Raja Wali, ajak kami dan bergegas maju. Tang Xiu memerintahkan dengan suara berat saat mereka melangkah keluar dari hutan Nefas yang hilang. Dimengerti, Elang melepaskan kekuatan immortal dan mengelilingi Tang Xiu dan yang lainnya di dalamnya, dan kemudian, dia bergegas menuju pintu masuk lapisan ke-6 secepat mungkin. Ketika para ahli dari semua kerajaan muncul dalam kelompok 3 dan 4 untuk menghalangi dia, aura Eagle naik tanpa henti, dan dia mengayunkan tombaknya dengan marah untuk mengusir semua musuh di depannya. Barrier of Darkness, web dari monster surgawi. Asura Shield. Setelah Eagle terhalang oleh lebih dari selusin artefak demon, monster, dan asura bermutu tinggi yang bertumpuk di atas yang lain, ia memutuskan untuk melepaskan Tang Xiu dan yang lainnya. Dia kemudian mengambil posisi strategis untuk menangkis musuh yang menyebabkan hampir 100 ahli mundur secara berturut-turut. Bunuh mereka semua. Tang Xiu memanggil Old Sicamore dan Wedra bersaudara keluar dari surga untuk bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Dan kemudian, 11 dari mereka maju dengan ganas dan melakukan pembantaian. Tanah yang mereka lewati berangsur-angsur penuh darah dan mayat semua jenis makhluk memenuhi lingkungan. Setelah 2 hari penuh membunuh dan bergegas dalam perjalanan mereka akhirnya mencapai lapisan ke-5. Namun, jumlah ahli yang ingin mendapatkan kekayaan mereka sudah jauh melampaui imajinasi mereka. Pada saat mereka mencapai pintu masuk lapisan ke-5, mereka memiliki beberapa ratus ahli di depan dan belakang untuk mengejar mereka. Namun, kelompok Tang Xiu memiliki 2 supremes yang telah mengalami pertempuran tanpa akhir dan karakter yang menentukan dengan pengalaman pertempuran yang diperkaya, dan juga memiliki pejuang deathmatch seperti Sui Monarch dan yang lainnya yang datang dari arena narapidana dan dapat membunuh lawan pada tingkat yang sama dengan mereka dengan mudah. Oleh karena itu, meskipun kecepatan mereka berkurang karena penghalang, mereka terus membunuh jalan keluar berdarah dari musuh. Mereka menyembelih lapisan 4, 3, dan 2. Pada saat 11 dari mereka telah mencapai lapisan 1, mereka telah membunuh puluhan dewa emas sempurna dan bahkan melukai lebih parah. Berhenti. Niat membunuh Tang Xiu melonjak ketika ia berdiri di dalam pintu masuk lapisan 1 dan mengungkapkan ekspresi sengit di wajahnya setelah menyeka darah berair dari wajahnya. Meskipun semua teman-temannya menderita luka-luka, tidak ada yang fatal. Mereka mengkonsumsi Purple Sin Pills untuk pulih setelah berhenti. Ayo serang kami jika kamu punya nyali. Tang Xiu memprovokasi Yang Agung di depannya. Kaisar Iblis yang sepenuhnya lapis baja ini adalah satu-satunya Supreme yang muncul sampai sekarang. Dia bahkan memiliki tanduk panjang di tangannya dan memegang artefak ofensif setan kelas 9 di tangannya. Darah terus mengalir keluar dari luka mengerikan yang dideritanya di dadanya, tetapi dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya sama sekali. Old Sicamore telah memanfaatkan momen ketika Tang Xiu telah mempengaruhi pikiran Kaisar Iblis dengan Realm Rainbow Phantasmagoria-nya untuk memberikan pukulan berat kepada Kaisar Iblis. Tang Xiu memberi Iblis Kaisar di hadapannya pandangan provokatif dan berkata berteriak dengan gagah, Kekaisaran Tang Besar hanya memiliki roh pemberani yang mati dalam pertempuran dan tidak ada pengecut. Kita semua akan mati bertarung di sini atau menghilangkan kalian semua. Orang menyebalkan tak tahu malu hari ini. Katakan, kawan, apakah Anda bersedia menemani saya dalam mencapai ini? Kami bersedia, 10 pria lainnya menjawab pada saat yang sama dan mengungkapkan ekspresi gila ketika aura mereka naik tanpa henti. Mereka siap untuk bertarung dengan nyawa mereka di garis dengan imbalan nyawa musuh setiap saat. Hampir 100 musuh merasa sangat terkejut dengan perkembangan ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan karakter yang begitu menentukan dalam mengejar kekayaan keluarga Wedra. Meskipun mereka adalah penjahat, para dewa sebelum mereka sama-sama ganas dan tanpa ampun dalam metode mereka. Orang akan mati demi kekayaan, seperti burung untuk makanan. Mereka memahami arti kata-kata ini dan bersedia melakukan apa saja untuk kekayaan karena godaannya menggoda mereka untuk menyerang kelompok Tang Xiu sehingga mereka bisa memperoleh bagian yang lebih tinggi darinya. Kakak senior, banyak orang bertanya-tanya di mana Kaisar Tang Agung Surgawi telah memperoleh kekayaan hampir 2 miliar esensi kristal yang ia habiskan di lapisan ke-9 kota Nefas.
Jelas bagi saya sekarang bahwa dia mungkin memperoleh kekayaan itu dari keluarga Wedra. Karena mereka telah menghabiskan semua kekayaan mereka, kita tidak akan dapat memperoleh banyak keuntungan bahkan jika kita berhasil menang dalam pertempuran kita dengan mereka. Mari kita mundur saja. Seorang jenderal monster dari Realm Monster tiba-tiba menimpali momen berbahaya ini. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, puluhan ahli dari dunia setan, monster, dan asura, serta dunia immortal, dapat mendengarnya dengan jelas. Dengan demikian, semua tatapan mereka terfokus pada monster general yang telah mengucapkan kata-kata ini. Apa yang kamu lihat padaku? Saya baru saja mengatakan yang sebenarnya. Mereka baru saja kembali dari kota Nevas, dan bahkan Blackface Ghost Emperor sadar bahwa mereka telah menghabiskan sejumlah besar esensi kristal di kota Nevas, kata monster general dengan suara berat. Pada saat berikutnya, para ahli yang telah mengejar kelompok Tang Xiu jauh-jauh di sini berkonsultasi satu sama lain dan mundur berturut-turut satu demi satu. Mereka kemudian berhenti sejauh 500 km untuk menyaksikan bagaimana situasi ini terjadi. Bahkan Tang Xiu tidak mengantisipasi bahwa situasinya akan tiba-tiba berubah menjadi aneh. Kaisar Iblis Realm Iblis tidak mengharapkan kata-kata dari monster general untuk menyebabkan hampir setengah dari pengejar kehilangan keinginan mereka untuk bertempur dan menarik dia tetap diam selama beberapa saat sambil menatap tajam pada Tang Xiu dan yang lainnya. Lalu, dia mencibir tiba-tiba. Kekaisaran Tang Besar memang pantas reputasinya. Ini bahkan lebih luar biasa bahwa Anda telah mampu menaklukkan 4 domain immortal setelah mendirikan kekaisaran, Great Tang Heavenly Emperor. Karena seseorang percaya bahwa tidak ada pihak yang akan mendapatkan banyak keuntungan dari ini, tidak perlu bagi kita untuk bertarung sampai mati. Anda bisa pergi sekarang. Tang Xiu menyeringai ketika dia bertanya, bolehkah saya tahu nama yang mulia? Morodan, jawab Kaisar Setan dengan suara berat. Tang Xiu menyeringai dan berkata, aku akan mengingat namamu. Mari berharap tidak ada hari di mana kita bertemu lagi, kalau tidak, saya tidak keberatan mengakhiri Anda berdua dalam jiwa dan daging pada saat itu. Morodan tersenyum sinis. Aku akan menantikan hari itu. Beberapa saat kemudian, hampir 100 pengejar mengejar Tang Xiu dan yang lainnya kembali ke kedalaman Nevas Abyss satu demi satu. Tang Xiu menggunakan mantra untuk membilas tubuhnya bersih dengan air dan tersenyum kecut. Aku tidak menyangka penduduk Nevas Abyss mengejar kita dengan panik demi kekayaan. Old Sicamore menghela nafas. Orang akan mati demi kekayaan, sama seperti burung untuk makanan. Ini bukan kata-kata kosong. Beberapa ahli yang berbaur di Nevas Abyss tinggal di sini karena mereka telah menyinggung musuh yang kuat di dunia asli mereka sehingga mereka dapat bersembunyi dari pengejaran musuh. Adapun yang lain, mereka datang ke sini untuk mendapatkan kekayaan. Banyak ahli ini bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kekayaan ini. Tang Xiu menyeringai. Tidak peduli untuk apa mereka datang ke sini, kita menang pada akhirnya dan juga mampu membunuh dengan sepenuh hati kali ini. Jadi, itu memang sepadan. Si Camore tua tersenyum lemah dan mengangguk dalam diam. Namun, tatapan yang dilihat orang lain sedikit berbeda, karena mereka bisa merasakan bahwa meskipun Tang Xiu belum mencapai puncak tahap immortal emas yang disempurnakan, kekuatan yang dipamerkan memungkinkannya untuk bersaing dengan yang terlambat, Stage Perfected Golden Immortal. Dan yang lebih penting lagi, dia memiliki kekuatan divine dan seni mistik di gudang senjatanya yang bisa membuat musuh lengah. Dia telah mengungkapkan banyak trik selama pertempuran dalam 15 hari terakhir, dan masing-masing dari mereka telah memperluas wawasan mereka. Ayo kembali. Tang Xiu menyeringai dan meninggalkan Nevas Abyss melalui pusaran. Tang Xiu dan yang lainnya bergegas dalam perjalanan mereka kembali, dan dalam waktu setengah tahun, mereka hanya selusin domain immortal jauhnya dari Lysium Immortal. Selama mereka tidak mengalami masalah selama sisa perjalanan mereka, itu hanya akan memakan waktu beberapa bulan lagi untuk kembali ke Kekaisaran Tang Besar. Saat ini, Tang Xiu dan yang lainnya sedang beristirahat di sebuah planet dalam kekosongan yang luas dan tiba-tiba melihat selusin dewa emas melewati mereka. Pemimpin mereka, seorang immortal emas sempurna, adalah seorang pria jangkung dan berotot yang mengenakan baju besi emas. Cepatlah, kalian semua, gerakan kakimu lebih cepat untukku. Semakin awal kita mencapai sekte Konfusianisme Immortal Pristine, semakin banyak harta yang akan kita dapat peroleh, pria berotot-berotot emas itu mengatakan dengan tidak sabar. Tang Xiu mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, dan setelah hening sesaat, dia memerintahkan dengan suara suram. Hentikan mereka. WHOOSH. WHOOSH. Old Sicamore dan Eagle bergegas menuju dewa di depan mereka sejenak dan menghalangi jalan mereka. Ekspresi pria lapis baja emas berubah ketika dia merasakan aura mengerikan di sekitar Old Sicamore dan Eagle, jadi dia segera terbang dan berkata kepada mereka dengan hormat, Junior Vermilion Lightpeak menyapa para senior. Bolehkah saya bertanya perintah apa yang Anda miliki agar kami memblokir jalan kami, senior?
Tang Xiu dan yang lainnya bergegas dan tiba sebelum Vermilion Light Peak. Dia menyapu pandangannya ke orang-orang di seluruh kelompok dan bertanya dengan samar, saya mendengar bahwa Anda akan pergi ke Sekte Konfusianisme Immortal Pristine untuk menjarah harta mereka sekarang. Meskipun mereka hanya sekte kelas 2 atau 3 di dunia immortal, mereka tidak begitu lemah untuk diintimidasi oleh kalian, kan? Pria lapis baja emas menjawab dengan hormat, Senior, mungkin Anda tidak menyadari bahwa Sekte Konfusianisme Immortal Pristine sudah dalam keadaan yang mengerikan karena Sekte Pedang Myriad mungkin menembus pertahanan mereka setiap saat sekarang. Banyak sekte berbahaya dari domain immortal yang berdekatan dengan domain immortal Sungai Pristine telah bergandengan tangan dengan Myriad Sword Sect setelah menyadari bahwa malapetaka Sekte Konfusianisme Immortal yang masih dekat sudah dekat dan sekarang juga menyerang sekte tersebut. Ekspresi Tang Xiu berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam, maksudmu Myriad Sword Sect sebenarnya telah memulai perang antar sekte? Pria berlapis emas itu mengangguk. Memang, Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, jadi, Anda juga berencana untuk bergabung dengan serangan itu? Ya, pria lapis baja emas tersenyum masam. Saya memiliki keluhan dengan seorang ahli dari Sekte Konfusianisme Immortal Pristine di masa lalu. Mereka menggangguku dengan sangat menyedihkan dengan dukungan dari Sekte Konfusianisme Immortal Pristine di belakang mereka. Karenanya, saya berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran bersama dengan kelompok saya. Tang Xiu memerintah dengan acuh tak acuh. Bunuh mereka semua untukku. WHOOSH. WHOOSH. Eagle dan Sway Monarch menyerang pada saat yang sama dan meniup pria lapis baja emas itu pergi. Adapun Dewa Emas di belakangnya, mereka semua menderita serangan hampir secara instan, dan dalam waktu seperempat jam singkat, Lang dan Sway Monarch telah membunuh mereka semua. Benar-benar peningkatan kekuatan yang eksplosif setelah mencapai tahap supremasi. Sway Monarch menghela nafas dengan memuaskan. Sway Monarch telah menggunakan beberapa tetes darah dewa lagi selama perjalanan pulang dan berhasil menembus Supremacy Stage dengan sukses. Zenith Venerable dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa iri ketika ini terjadi karena mereka mampu bersaing dengan Sway Monarch dalam pertempuran frontal sebelumnya. Sekarang, mereka bukan lawannya, bahkan jika mereka semua mengepungnya. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Konfusianisme Immortal yang murni memiliki beberapa hubungan dengan saya, jadi saya tidak bisa hanya menonton dengan tangan terlipat ketika mereka dalam bahaya. Domain Immortal Sungai Pristine hanya satu domain Immortal jauhnya dari sini, jadi kita harus bisa mencapai wilayah Sekte Konfusianisme Immortal Pristine dalam waktu 4 hari jika kita bergegas ke sana. Dimengerti. Teman-temannya mengangguk berturut-turut dan mengungkapkan niat membunuh yang padat. Sebagai Sway Monarch telah menembus ke tahap supremasi, kekuatan pertempuran mereka telah mengalami peningkatan kualitatif, sehingga bahkan jika mereka berjalan ke dalam perang sekte, mereka tidak harus takut. Mereka sudah merencanakan untuk membuka pembantaian besar-besaran begitu mereka sampai di sana. Ketika Tang Xiu dan yang lainnya mencapai pintu sekte-sekte Konfusianisme Immortal Pristine di domain Immortal Sungai Pristine 4 hari kemudian, mereka melihat bahwa puluhan ribu dewa telah mengelilingi sekte Konfusianisme Immortal Pristine. Dewa-dewa ini memiliki kekuatan yang bervariasi, sama seperti dewa biasa. Pada saat yang sama, ada juga dewa bumi dan dewa surgawi hadir, bersama dengan dewa emas dan dewa emas sempurna. Northsword Bell Espion, seorang agung dari sekte pedang Myriad, dan juga Sekte Master, berdiri di atas Sekte Konfusianisme Immortal Pristine di bawah pengawalan sekelompok Dewa Emas yang disempurnakan saat ini. Dia menatap anggota yang tersisa dari Sekte Konfusianisme Immortal Pristine berdiri di belakang formasi besar dan tertawa keras. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargai kesempatan itu, jadi satu-satunya hasil yang menunggu sekte kamu adalah kehancuran sekarang. Berikut ini saran dari saya untuk Anda semua. Jangan mengirim murid biasa keluar diam-diam karena Myriad Sword Sect saya telah memblokir semua rute yang keluar dari sekte Anda. 100 murid yang Anda kirim sebelumnya telah pergi ke akhirat di bawah pedang anggota Myriad Sword Sect. Supreme Pristine Spring, Grand Elder dari Sekte Konfusianisme Immortal yang masih murni, dan juga satu-satunya Supreme mereka, telah terluka parah dan sedang dijaga oleh Sekte Master sementara, pasukan Taoist Pristine, saat ini. Dia memandang Northsword Bell Espion, yang berdiri di sisi lain dari formasi besar, dengan kebencian, karena kurang dari setengah dari 10.000 murid inti asli dari Sekte Konfusianisme Immortal Pristine tetap hidup sekarang. Northsword Bell Espion, tidak peduli seberapa sombongnya kamu bertindak, kamu masih tidak bisa menembus area perlindungan defensif sekte dalam waktu singkat. Saya merasa bahwa Anda harus menghabiskan kekuatan Anda pada melanggar area daripada membunyikan klakson Anda di sini. Kita semua akan meledakkan jiwa immortal kita pada saat kamu menerobos barisan sehingga kita bisa menurunkan Myriad Sword Sekte bersama kita, kata Supreme Pristine Spring dengan senyum pahit setelah menyeka darah dari mulutnya. Ekspresi Northsword Bell Espion sedikit berubah,
dan dia mengejek pada saat berikutnya. Kami akan memusnahkan sekte Konfusianisme Immortal Pristine Anda bahkan jika kita harus menderita kerugian besar dalam melakukannya karena kami benar-benar tidak bisa membiarkan Anda momok tetap hidup. Menghilangkan sekteisme Immortal Sekte adalah tujuan Myriad Sword Sect kami. Karena itu, Anda tidak akan dapat menyesatkan siapapun dengan kata-kata Anda. Perhatikan pesanan saya, semuanya. Tidak peduli apakah Anda anggota sekte Konfusianisme Immortal Pristine atau tidak, Anda adalah teman dari sekte pedang Myriad kami selama Anda bersedia membantu kami dalam menyerang mereka. Kalian semua akan bisa mendapatkan bagian dari kekayaan sekte Konfusianisme Immortal Pristine begitu kita menghilangkan orang-orang munafik ini. Menyerang. Puluhan ribu dewa yang mengelilingi sekte membombardir arai perlindungan defensif sekte Konghucu Pristine dengan serangan mereka yang paling kuat satu demi satu. Susunan perlindungan yang sudah diambang destabilisasi mulai bergejolak tanpa henti dan sepertinya akan pecah setiap saat. Di kejauhan dari sekte itu, Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan memindahkan mayat dewa ke cincin interspatial dengan diam-diam dan kemudian menyerahkan tempat tinggal surgawi ke Zenith Venerable dan berkata dalam-dalam, kembalilah ke Kekaisaran Tang Besar segera dan beritahu Apotheon Bella dan Obsidian Immortal Vater untuk bergegas dengan semua dewa emas yang disempurnakan. Cepatlah sekarang. Dimengerti. Zenith Venerable menerima tempat tinggal surgawi dan menghilang ke Cakrawala jauh untuk sementara waktu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, 13 hari telah berlalu. Tang Xiu dan yang lainnya mengamati keadaan sekte pedang Myriad dan sekte Konfusianisme Immortal murni selama 13 hari terakhir sambil bersembunyi jauh. Arai perlindungan defensif sekte itu benar-benar sangat tangguh, karena meskipun tampaknya akan runtuh setiap saat di bawah serangan terus-menerus puluhan ribu dewa selama selusin hari terakhir ini, masih berhasil bertahan. Boom! Northsword Bell Espion tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan ketika sekte perlindungan defensif Konfusianisme Pristine Immortal rusak. Perhatikan pesanan saya. Saya mengizinkan semua orang untuk membantai semua anggota sekte Konfusianisme Immortal Pristine dan menjarah mereka seperti yang Anda inginkan. Jangan ragu untuk menggunakan metode paling kejam yang Anda miliki untuk menghilangkan semua murid sekte Konfusianisme Immortal Pristine. Supreme Pristine Spring tersenyum pahit dan melonjak ke langit pada detik berikutnya. Dia mengeluarkan pedang immortal dari dalam tubuhnya dan membunuh semua 100 dewa yang menuju ke arahnya dengan satu gelombang pedangnya. Anda harus membayar harga yang sangat besar jika Anda ingin memusnahkan sekte Konfusianisme Immortal Pristine saya. Datanglah. Kami akan membunuh kalian sebanyak mungkin dan kemudian membawa kalian semua bersama kami. Supreme Pristine Spring berseru dengan marah. Di tempat yang jauh, si Camore tua mengenakan ekspresi dingin di wajahnya ketika dia bertanya Tang Xiu dengan suara rendah, Tuan. Kapan kita akan mulai berakting? Tang Xiu menyeringai. Sekarang juga, ayo pergi. Dalam seperempat jam singkat, Tang Xiu dan yang lainnya telah diam-diam tiba di belakang sekte pedang Myriad dan pasukan lainnya. Diikuti oleh satu perintah untuk menyerang dari Tang Xiu, mereka mulai membantai musuh dengan gila-gilaan dengan momentum yang menggelegar. 1395. Tang Xiu memiliki 3 Supremes di bawah komandonya, dengan yang lainnya semua dalam tahap immortal emas yang sempurna. Oleh karena itu, mereka memotong jajaran musuh seperti pisau tajam dan membunuh ratusan dari mereka sebelum siapapun dari Myriad Sword Sect menyadarinya. Sinar cahaya pedang melintas bersama dengan bayangan pedang, meninggalkan angin busuk dan hujan darah. Pada saat para ahli dari sekte pedang Myriad menyadarinya, pihak Tang Xiu telah membantai hampir 1000 orang. Namun, sebagian besar almarhum sebenarnya adalah dewa biasa, serta dewa bumi dan dewa surgawi yang lemah. Mereka hanya berhasil membunuh 2 ahli tahap immortal emas sempurna sampai sekarang. Siapa kalian semua? Northsword Bell Espion meraung ketika dia membawa pedang immortal bawaan-bawaannya dan memelototi pihak Tang Xiu seolah-olah mereka musuh bebuyutannya. Dia hanya 1 inci jauhnya dari keluar sebagai pemenang, tetapi para ahli ini tiba-tiba muncul entah dari mana dan mulai membunuh anggota sekte, jadi ini membuatnya sangat sedih. Apa yang membuatnya semakin marah adalah kenyataan bahwa meskipun pihak lain hanya memiliki 10 orang, mereka sebenarnya memiliki total 3 Supremes. Ini hanya membuatnya merasa ingin melarikan diri dengan ekornya terselip di antara kedua kakinya. Tang Xiu tidak menjawab Northsword Bell Espion. Alih-alih, dia melihat Spring Pristine Supreme yang memar dan berteriak, Spring Pristine Agung, kita bisa bernostalgia nanti. Mari bergabung dan singkirkan terlebih dahulu semua murid tak kenal malu dari Myriad Sword Sect ini. Apa yang kamu katakan? Supreme Pristine Spring tidak pernah menyangka bahwa sekte Konfusianisme Immortal Pristine mereka akan pernah menerima bala bantuan. Meskipun partai lain jumlahnya sedikit, mereka semua ahli dengan kekuatan yang mengejutkan dan bahkan memiliki 3 Supremes di antara mereka. Ini memungkinkannya untuk melihat harapan untuk kelangsungan hidup sekte Konfusianisme Immortal Pristine.
Terima kasih atas bantuannya. Sekte Konfusianisme Immortal Pristine, saya pasti akan membayar bantuan besar ini di kemudian hari. Ayo bergabung, kalau begitu. Para penjahat dari Myriad Sword Sect ini harus dimusnahkan dengan segala cara, bahkan jika aku akhirnya membayarnya dengan nyawaku, Spring Pristine Agung meraung. Lusinan Dewa Emas yang sempurna dari Istana Immortal mengamati tiba-tiba peristiwa dari lokasi lain. Orang tua yang memimpin mereka menghela nafas setelah mendengar pertukaran Tang Xiu dan mata air murni. Sepertinya ketua istana benar tentang hal itu. Tidak ada yang pasti. Keadaan menunjukkan bahwa Sekte Pedang Myriad akan menang tanpa keraguan. Namun, kemunculan tiba-tiba musuh yang kuat menghalangi mereka untuk mencapai ini. Mereka bahkan memiliki 3 Supremes di antara mereka, sehingga akan sulit bagi Sekte Pedang Myriad untuk memusnahkan Sekte Konfusianisme Immortal Pristine bahkan jika kita semua membantu mereka. Grand Elder, apa yang selanjutnya kita lakukan? Salah satu Dewa Emas yang disempurnakan bertanya dengan hormat. Orang tua itu mencibir dan berkata, Myriad Sword Sect mirip dengan guk-guk yang telah kita besarkan, jadi kita jelas tidak bisa membiarkan mereka menderita kerugian yang sangat besar di sini. Karenanya, kami akan membantu mereka. Jika Anda tidak dapat membunuh musuh-musuh itu, Anda harus memastikan bahwa kerugian Myriad Sword Sect serendah mungkin. Mengisi ke depan, setengah hari berlalu, dan tidak peduli apakah itu Sekte Konfusianisme Immortal murni, Sekte Pedang Myriad, atau pasukan yang telah mengambil untung dari situasi ini, semua menderita kerugian besar. Namun, beban pada Master Sekte Pedang Sekte Myriad, Northsword Bell Espion, lebih rendah karena dia memiliki ahli Istana Immortal yang membantunya. Dia mengarahkan medan perang sedemikian rupa sehingga kelompok mereka secara bertahap melayang jauh dari Sekte Konfusianisme Immortal Pristine dan bersiap untuk mengungsi secara diam-diam. Menyerang. Suara nyaring terdengar dari belakang. Apotheon Bella dan Obsidian Immortal Vater telah tiba dengan hampir 100 dewa emas yang sempurna di belakangnya dan sedang membunuh mereka dari kejauhan. Sial, dari mana mereka datang sekarang? Northsword Bell Espion berteriak kaget. Dia bisa merasakan bahwa dari hampir 100 ahli yang menyerang, 2 adalah Supremes, sedangkan sisanya semua dewa emas sempurna. Northsword Bell Espion telah tinggal di dunia immortal selama lebih dari 10.000 tahun, namun ia belum pernah mendengar ada sekte yang memiliki begitu banyak pusat kekuatan. Dewa emas sempurna dari Sekte Immortal mereka hanya bertambah hingga kurang dari 50 anggota, dan meskipun Sekte Pil Dalam memiliki lebih banyak dari mereka daripada Istana Immortal mereka, bahkan jumlahnya tidak melebihi 60. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak saat ini. Kamu akhirnya di sini. Bunuh mereka semua untukku. Jangan ada yang tersisa dari anggota Myriad Sword Sect dan sekutu orang menyebalkan mereka. Teman-teman dari Sekte Konfusianisme Immortal Pristine, silakan lanjutkan membunuh mereka jika Anda masih memiliki energi untuk melakukannya. Namun, kembali dan sembuhkan luka Anda jika Anda terluka parah. Membunuh mereka. Bahkan Supreme Clear Spring telah ketakutan oleh sejumlah pakar yang telah tiba. Namun, setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, dia segera menyadari bahwa orang-orang ini adalah orang-orang ahli yang misterius. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah pembantaian yang pahit. Setelah Apotheon Bella dan Obsidian Immortal Vater bergegas mendekat dengan hampir 100 dewa emas sempurna, pertempuran berubah menjadi pembantaian sepihak. Kehidupan puluhan ribu dewa dipanen seperti biji-bijian, dan darah menghujani langit saat mereka runtuh satu demi satu. Eagle, Old Sicamore, Supreme Pristine Spring, dan Obsidian Immortal Vater, total 4 Supremes, mengepung Master Sekte dari Myriad Sword Sect. Akibatnya, Northsword Bell Espion hanya mampu menahan serangan mereka selama 1 jam sebelum menyerah pada serangan mereka. Bahkan jiwanya yang immortal tidak berhasil melarikan diri dan binasa di bawah serangan artefak ofensif Eagle. Tak satu pun dari musuh, termasuk puluhan ahli Istana Immortal, berhasil melarikan diri dan dibantai bersih. Adegan tragis melumpuhkan indera semua orang. Tang Xiu tiba sebelum musim semi agung, dan setelah melihat semua luka di tubuhnya, dia tetap diam sejenak sebelum mengucapkan kata-kata berikut, aku tidak akan memberimu pil obat, tapi aku bisa memberimu dan Pristine Immortalmu yang Immortal Konfusianisme Sekte kesempatan. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda semua menginginkannya? Supreme Pristine Spring bertanya, kesempatan apa? Perlahan-lahan Tang Xiu berkata, meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat melewati kesusahan besar dan mencapai ketuhanan, saya dapat memastikan bahwa Anda setidaknya akan dapat menjadi Supreme tingkat akhir dan mendapatkan kualifikasi untuk menantang kesengsaraan Divine. Para murid dari Sekte Konfusianisme Immortal Pristine Anda juga akan mengalami peningkatan kekuatan yang eksplosif, dan bahkan ada kemungkinan beberapa Supremes akan muncul dari mereka. Supreme Pristine Spring memandang Tang Xiu dengan kaget dan bertanya dengan tak percaya, bagaimana mungkin? Kecuali seorang dewa membantu, itu. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, aku akan bertanggung jawab penuh untuk mengatakan ini kepadamu aku seorang dewa.
Musim Semi Agung Pristin memandang Tang Xiu dengan tak percaya. Setelah beberapa saat hening, dia perlahan bertanya, Yang Mulia telah menyelamatkan Sekte Konfusianisme Immortal saya dari pergolakan pemusnahan, jadi Anda memiliki rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk itu. Sekte Konfusianisme Immortal Pristin saya akan mengingat bantuan ini sampai akhir zaman dan melakukan yang terbaik untuk membayarnya. Namun, bolehkah saya bertanya apa yang harus memanggil Anda? Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, Aku Kaisar Langit Agung Tang, Kaisar Kerajaan Tang Besar. Supreme Pristin Spring bertanya dengan takjub, jadi, Anda adalah Kaisar Langit Agung Tang yang menyelamatkan Dao Master King Feng Sekte saya. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Memang, Supreme Pristin Spring merenung sejenak dan kemudian bertanya, Great Tang Heavenly Emperor, berapa harga yang harus dibayar Sekte Konfusianisme Immortal murni saya untuk mendapatkan semua yang telah Anda sebutkan? Tang Xiu menjawab dengan jujur, Sekte Konfusianisme Immortal harus berada di bawah Kekaisaran Tang Besar saya, dan Anda harus menjadi pelindung Kekaisaran Tang Besar saya. Itu, Supreme Pristin Spring ragu-ragu sebentar. Sekte Konfusianisme Immortal Pristin saya ada di domain Immortal Sungai Pristin sementara Kekaisaran Tang Besar Anda terletak di Lyceum Immortal. Jarak antara kami terlalu besar. Apakah Anda berniat untuk memindahkan sekte saya di dalam jangkauan domain Immortal Kerajaan Tang Besar? Tang Xiu berkata dengan lemah, kenapa tidak? Sekte Konfusianisme Immortal Anda yang murni akan dimusnahkan jika bukan karena bantuan kami. Ini adalah kesempatan bagi Sekte Konfusianisme Immortal Anda yang masih asli untuk mereformasi dan memulai yang baru. Jika aku tidak salah, musuh yang kita bunuh bukan hanya terdiri dari myriad Sword Sect. Itu juga terdiri dari puluhan Dewa Emas sempurna dari Istana Immortal. Apakah Anda berpikir bahwa Istana Immortal tidak akan membalas Anda sendirian jika Anda terus tinggal di sini? Pasukan Prisma Taois, Master Sekte dari Sektus Konfusianisme Immortal, awalnya tidak mau membayar kesetiaan kepada Kerajaan Tang Besar. Namun, ekspresinya berubah setelah dia mendengar kata-kata Tang Xiu. Setelah melalui pergumulan dalam benaknya, dia akhirnya melihat mata air Pristin tertinggi dan berkata, Penatua Agung, Kaisar Langit Agung Tang Agung benar. Semua kekuatan dunia Immortal tahu myriad Sword Sect adalah guk-guk pemburu Istana Immortal. Ketika kita telah membunuh Master Sekte Pedang Sekte Myriad dan begitu banyak Dewa Emas Immortal yang sempurna, tidak ada keraguan bahwa Istana Immortal akan menargetkan kita. Jika kita terus hidup di sini, kita akan menghadapi pertempuran pemusnahan sekte lain, jadi kita harus bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar. Supreme Pristin Spring merenungkan untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata, Kaisar Tang Agung, ini adalah masalah yang cukup signifikan. Saya perlu membahasnya dengan sesepuh lain dari sekte ini terlebih dahulu. Jika mereka semua setuju untuk itu, Sekte Konfusianisme Immortal Pristin kita tidak akan keberatan datang di bawah Kekaisaran Tang Besar. Baik, Tang Xiu tersenyum tipis dan kembali ke kelompok kekuatan Kekaisaran Tang Besar. Dia kemudian mengambil 100 botol batu giok, yang masing-masing berisi 10 tetes darah dewa, dan menyerahkannya kepada masing-masing dewa emas yang sempurna dengan tenang. Setelah itu, ia berkomunikasi dengan mereka melalui transmisi suara dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang diizinkan membocorkan berita tentang darah dewa di luar. Setiap pelanggar akan diadili dengan kejahatan pengkhianatan dan ditangani sesuai dengan itu. Semua dewa emas yang sempurna mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar tentang darah dewa. Setelah itu, Tang Xiu menyerahkan botol batu giok kepada Apotheon Bella dan Obsidian Immortal Vater masing-masing dan mengirimkan transmisi suara kepada mereka berdua. Saya telah memberikan 10 tetes darah dewa untuk masing-masing dewa emas yang sempurna, dan saya memberikan kalian masing-masing 30 tetes darah dewa dengan harapan bahwa kultivasi Anda akan berkembang ke langkah berikutnya. Juga, aku akan pergi ke pengasingan untuk membuat pil begitu kita kembali ke Kekaisaran Tang Besar. Jika Anda telah menjadi Supreme tahap akhir pada saat saya selesai memurnikan pil pencapaian ketuhanan, saya akan memberi Anda masing-masing dari mereka sehingga itu dapat membantu Anda sedikit dalam berhasil melintasi kesusahan Divine. Apotheon Bella dan Obsidian Immortal Vater saling melirik. Mereka gemetar dalam kegembiraan setelah mendengar tentang 30 tetes darah dewa dan pil Divinity Attainment karena keduanya adalah harta berharga yang tak diragukan lagi bagi para pembangkit tenaga listrik di panggung mereka. Peluang mereka untuk mencapai ketuhanan akan meningkat secara eksponensial dengan dua hal ini di tangan mereka. Xiu, di mana Anda mendapatkan begitu banyak darah dewa? Apotheon Bella bertanya melalui transmisi suara. Tang Xiu membalas, aku mendapatkan mayat dewa kembali di Nevas Abyss. Ini adalah mayat yang sepenuhnya utuh, jadi aku punya banyak darah dewa di tanganku saat ini. Ini mengandung setidaknya beberapa juta tetes darah dewa di dalamnya, dan bahkan sehelai rambut mayat adalah harta langka di mata dewa.
Ini akan memungkinkan kekaisaran Tang besar kita berkembang pesat, dan itu tidak akan lama sebelum kita bisa membalas musuh kita. Apotheon Bella terkejut karena terkejut. Meskipun dia memiliki mental yang kuat, kata-kata Tang Xiu benar-benar mengejutkannya ketika menyebutkan mayat dewa yang hampir utuh. Tidak dapat disangkal ini adalah gudang harta karun di mata dewa itu akan memungkinkan kekuatan apapun untuk meningkatkan kekuatan mereka secara eksponensial jika mereka memanfaatkannya dengan benar. Beberapa saat kemudian, mata air Pristin Agung tiba di hadapan Tang Xiu dan berkata dengan busur, setelah berdiskusi, keputusan yang diambil oleh semua tetua Sekte Konfusianisme Immortal yang masih asli adalah bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar. Selama Anda menghormati pengaturan yang Anda sebutkan sebelumnya, Sekte Konfusianisme Immortal Pristin kami bersedia untuk berintegrasi dengan kerajaan Anda dan melayani Anda. Tang Xiu menyipitkan matanya dan bertanya, apakah Anda ingin tahu mengapa saya mengambil risiko menyinggung Istana Immortal dan membuat keributan besar dengan membawa rombongan besar untuk menyelamatkan Sekte Konfusianisme Immortal Anda? Supreme Pristin Spring menjawab, ini memang membingungkan saya sampai sekarang. Saya harap Anda dapat menghilangkan keraguan saya, Kaisar Tang Agung Langit. Tang Xiu tersenyum tipis. Istri saya dapat dianggap sebagai murid dari Master Masterai Sekte Imusian Immortal Anda, Dao Master Guai. Jika Anda ingin mengetahui identitas asli saya, panggil Dao Master Guai di sini. Supreme Pristin Spring terkejut dan bertanya dengan tak percaya, semua murid Sekte Konfusianisme Immortal Pristin saya adalah laki-laki. Di mana kita akan memiliki murid perempuan? Tang Xiu tersenyum tipis. Kamu akan tahu begitu kamu memanggil Dao Master Guai. Beberapa saat kemudian, Dao Master Guai, yang penuh dengan luka-luka, terbang menuju mata air murni dan Tang Xiu. Dia mengungkapkan ekspresi yang sedikit bersemangat di wajahnya ketika dia melihat Tang Xiu dan menyambutnya dengan hormat. Salam kepadamu, bintang Kaisar Langit Besar Tang. Tang Xiu tersenyum tipis. Kamu adalah guru istriku dan seseorang di sisi yang sama dengan kita, jadi tidak perlu sopan santun. Bantu saya menjelaskan semuanya sekarang. Dao Master Guai mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan berkata, Grand Elder, kami berdua telah naik ke dunia immortal dari bumi, dan sebelum kenaikan saya meninggalkan warisan di belakang sana, yang mendarat di tangan Great Tang Heavenly Emperor. Oleh karena itu, dia juga dapat dianggap sebagai anggota Sekte Konfusianisme Immortal Pristin kita. Mata air tertinggi Pristin tiba-tiba terwujud dan menatap agak aneh pada Tang Xiu ketika dia bertanya, Kaisar Tang Langit yang Agung, istrimu naik ke dunia immortal dari bumi. Tang Xiu tersenyum tipis. Saya juga naik dari bumi, dan puluhan ribu kultivator Kekaisaran Tang Besar saya semuanya berasal dari bumi juga. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa bumi adalah asal saya untuk kenaikan saya ke ketuhanan. Supreme Pristin Spring, dinasti mana yang Anda naiki? Siapa namamu saat kamu kembali ke bumi? Supreme Pristin Spring menjawab sambil tersenyum, saya naik ke dunia immortal pada tahun 479 SM, dan dari apa yang saya ingat, nama resmi negara adalah Lu saat itu. Adapun nama saya pergi dengan nama klan Kong dan diberi nama Qiu, sedangkan nama kesopanan saya adalah Zhongni. Tuan Kong, Tang Xiu berteriak dengan khawatir. Supreme Pristin Spring bertanya dengan takjub, Anda benar-benar mengenal saya, Kaisar Tang Agung Langit. Tang Xiu ditinggalkan di antara tawa dan air mata ketika dia menjawab, semua orang Tiongkok di bumi menyadari namamu. Anda telah dihormati sebagai pendiri Konfusianisme oleh orang-orang China yang tak terhitung jumlahnya selama 5.000 tahun terakhir dan dipuji sebagai filsuf dan pendidik hebat. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan tokoh yang begitu hebat di masa lalu. Supreme Pristin Spring tersenyum dan berkata, ini adalah peristiwa di masa lalu sejak saya masih orang biasa, jadi itu tidak layak disebut. Tang Xiu mengiriminya transmisi suara, mata air tertinggi, ingat judul lama saya, kultivasi bintang kaisar besar dari Vermilion Bird Holy Sect. Kamu murid-murid Supreme Pristin Spring terkontrak, dan secercah rasa tidak percaya melintas melewati matanya. Dia berteriak ketakutan, hampir seolah-olah dia melihat hantu, apakah kamu tidak binasa dalam jiwa dan daging? Tang Xiu mengiriminya transmisi suara lain, jangan membocorkan ini karena aku hanya bersedia mengatakan ini padamu karena kau sudah menjadi seorang Supreme. Namun, Anda harus ingat bahwa musuh saya adalah Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal. Saya tidak mati dan mulai lagi dari awal. Tujuan saya dalam mendirikan Kekaisaran Tang Besar adalah untuk memusnahkan Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal, serta Sekte Pedang Myriad. Supreme Pristin Spring menyadari niatnya dan memandang Tang Xiu dengan lebih hormat. Dia kemudian membungkuk ke arahnya sekali lagi dan berkata, mulai sekarang, kau adalah orang yang akan dilayani oleh Sekte Konfusianisme Immortal kita, yang mulia. Semua anggota Sekte Konfusianisme Immortal Pristin akan memanggil Anda dengan cara ini mulai sekarang. Baik, Tang Xiu menepuk pundaknya dan berkata,
identitas murid Sekte Konfusianisme Immortal Anda yang terlalu sensitif saat ini. Oleh karena itu, saya membutuhkan Anda semua untuk memasuki tempat tinggal surgawi saya, sehingga saya dapat membawa Anda ke kerajaan Tang Besar. Juga, saya membutuhkan semua anggota Sekte Konfusianisme Immortal untuk berkultivasi dalam pengasingan selama 300 tahun ke depan dan tidak muncul di wilayah dunia immortal manapun. 300 tahun kemudian adalah waktu ketika kita pergi berperang melawan Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal. 2 hari kemudian, Tang Xiu dan Eagle berjalan menuju wilayah immortal kerajaan Tang Besar, sementara yang lainnya tinggal di dalam Heavenly Abode. Beberapa hari setelah mereka pergi, sepotong informasi mulai menyebar ke seluruh dunia immortal seperti api. Seluruh Sekte Konfusianisme Immortal Pristine tampaknya telah menghilang, Sekte dan Sekte Master dari Sekte Pedang Myriad, Northsword Bell Espion, telah tewas dalam pertempuran bersama dengan puluhan ribu ahli dari Sekte Pedang Myriad dan beberapa puluh dari Istana Immortal. Segera setelah itu, pemimpin dari 6 Dewa Emas tersempurna yang tersisa dari Sekte Pedang Myriad, Supreme Lord Windsword, menyatakan bahwa Sekte Pedang Myriad sedang menutup pintu selama 1000 tahun ke depan dan tidak akan terlibat dalam hal-hal dunia immortal selama itu. Selama 6 bulan berikutnya, puluhan ribu murid Myriad Sword Sect mulai menghilang satu demi satu, tanpa meninggalkan jejak. Bahkan dasar sekte dari Myriad Sword Sekte telah menjadi sunyi dan kosong, kehilangan bayangan bahkan satu orang. Di luar Vermilion Bird Sekte Suci, Kaisar Besar Daking duduk bersila di dalam istana. Setelah melihat amarah yang tak berujung pada siter iblis Jiu Yao yang berwajah pucat, dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan biarkan amarah menguasai pikiranmu. Apakah Anda masih belum menyadari bahwa musuh tak terlihat sedang menargetkan Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal kita secara diam-diam? Zider Demon Jiu Yao mengungkapkan kemarahannya. Karena kamu sudah menyadarinya, kenapa kamu tidak memberitahuku siapa yang begitu ceroboh untuk benar-benar berani memprovokasi 2 sekte elit kita? Kaisar Besar Daking berkata, ini bukan hanya provokasi. Mereka sudah mulai menargetkan kami. Apakah Anda tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang kehilangan 2 sekte kami dalam 100 tahun terakhir? Zider Demon Jiu Yao menjawab dengan suara marah, apa gunanya menghitung mereka? My Everlasting Palace telah kehilangan lebih dari setengah dari pusat kekuatan kami, dan bahkan Supreme Myriad Thunder saya terbunuh oleh seseorang. Kaisar Besar Daking berkata, meskipun korban Dewa Emas Immortal dan Dewa Emas Sempurna-Sempurna yang menderita Sekte Pil Dalam saya belum melewati tanda setengahnya, kami juga memiliki banyak dari mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menemukan penarik tali yang bekerja di belakang layar dan sepenuhnya memahami kekuatan apa yang mereka miliki dengan cara apapun. Kami kemudian dapat menangani mereka dan mengakhiri sumber semua masalah ini. Zider Demon Jiu Yao mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya dengan tenang, apakah Anda pernah berpikir bahwa mungkin penarik tali ini ada kaitannya dengan Sekte Suci Vermilion Bird atau 4 Istana Suci yang misterius? Kaisar Besar Daking berkata, itu seharusnya bukan 4 Istana Suci. Meskipun 4 istana suci cukup membingungkan, aku sudah mengetahui sejarah mereka setelah menyelidiki mereka selama bertahun-tahun. Sitar Setan Jiu Yao bertanya dengan takjub, kamu sudah tahu sejarah mereka? Siapa mereka, dan di mana mereka berada? Dan mengapa mereka membantu Sekte Suci Vermilion Bird? Kaisar Besar Daking menyatakan, 4 istana suci sebenarnya memiliki hubungan yang mendalam dengan Vermilion Bird Holy Sekte dan sebenarnya adalah satu tubuh 100.000 tahun yang lalu. Saya tidak perlu mengatakan kekuatan mana yang terkuat di dunia immortal saat itu, kan? Jadi, kamu seharusnya tidak merasa aneh ketika aku mengatakan bahwa ketua istana 4 istana suci saat ini adalah pengemis pembunuh langit. Ekspresi siter iblis Jiu Yao berubah, dan ekspresi mematikan muncul di wajahnya ketika dia berkata dengan muram, katakan padaku, di manakah 4 istana suci? Kaisar Besar Daking menggelengkan kepalanya. Saya belum dapat menemukan lokasi persisnya, tetapi itu seharusnya tidak berada di dalam dunia immortal dan mungkin berada di dalam beberapa alam surga di ujung-ujung dunia immortal. Namun, jangan khawatir, karena kami akan memusnahkan mereka begitu Sekte Pil Dalam saya menemukan lokasi mereka yang sebenarnya. Zider Demon Jiu Yao menyatakan dengan muram, 4 istana suci telah membawa kita kerugian besar selama beberapa ratus tahun terakhir. Kami harus menemukan lokasi mereka dan memusnahkan mereka dengan segala cara. Kaisar Besar Daking memandang benua yang merupakan dasar dari Vermilion Bird Holy Sect dan mencibir. Itu tidak hanya menjadi 4 istana suci. Kami juga akan menghilangkan Sekte Suci Vermilion Bird juga. Jika saya tidak salah menebak, Sekte Suci Vermilion Bird hanya akan dapat bertahan selama 1000 tahun lagi, dan saat itu tiba adalah ketika mereka binasa. Ekspresi Kaisar Besar Daking berubah tiba-tiba, mendorongnya dan sitar iblis Jiu Yao menghilang dan muncul di hadapan arai perlindungan Sekte Suci Vermilion Bird sesaat. Siapa ini? Kaisar Besar Daking mengamati kedua sosok yang mendekati mereka dan bertanya dengan keras.
Apotheon Bella tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, Sablevin Scorpio, yang baru saja mencapai panggung supremasi, tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Apotheon Bella mengucapkan kata-kata berikut, Kaisar Besar Daking, Sitar Setan Jiuyao, ada baiknya kalian berdua benar-benar di sini. Sepertinya keberuntungan kita cukup bagus. Kami berharap Anda bisa tetap di sini selamanya, sampai kami membombardir tubuh immortal Anda dan menghancurkan jiwa immortal Anda. Kaisar Besar Daking mengeluarkan pedang immortal keluar ketika dia melihat dua wanita supremes muncul dan mengayunkan pedangnya pada mereka berdua. Aku Apotheon Bella. Saya meminta Anda untuk membuka formasi besar sehingga kita bisa memasuki Vermilion Bird Holy Sect. Apotheon Bella meraih Sablevin Scorpio dan menggunakan sayap cahayanya hingga batasnya untuk menghindari serangan sengit Kaisar Besar Daking. Kemudian, dia bergegas masuk ke dalam arai perlindungan dari Vermilion Bird Holy Sect. Starters memandang Apotheon Bella dan Sablevin Scorpio dan segera berkata, Sekte Master, mereka ada di pihak kita. Biarkan mereka masuk dengan cepat. Supreme Star Soul sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Apotheon Bella telah membantu Vermilion Bird Holy Sect mereka beberapa kali selama beberapa ratus tahun terakhir, jadi dia benar-benar dapat dipercaya. Sedangkan untuk Supreme lainnya, meskipun dia tidak mengenalnya, dia telah menemani Apotheon Bella di sini, jadi dia merasa lega setelah mendengar kata-kata starters. WHOOSH. WHOOSH. Apotheon Bella dan Sablevin Scorpio merasakan celah kecil yang muncul di barisan perlindungan dan bergegas masuk dengan gerakan secepat kilat untuk tiba di hadapan Supreme Star Soul dan Starters untuk sementara waktu. Siapa yang datang? Supreme Star Radiance datang bergegas dari kejauhan dan muncul di depan semua orang dengan cepat. Salam untukmu, Supreme Star Radiance. Apotheon Bella dan Sablevin Scorpio tahu bahwa Supreme Star Radiance memiliki senioritas yang sangat tinggi, jadi mereka segera menyambutnya. Supreme Star Radiance mengungkapkan ekspresi bersemangat setelah melihat Apotheon Bella dan menghela nafas. Apotheon Bella, kami sangat menantikan untuk melihat Anda tiba untuk waktu yang lama sekarang, tidak seperti pertempuran Anda di luar. Kami semua telah mengukir bantuan yang Anda berikan kepada Vermilion Bird Holy Sect kami selama beberapa ratus tahun terakhir di lubuk hati kami yang paling dalam. Apotheon Bella menjawab dengan hormat, Anda memalukan saya, Supreme Star Radiance. Itu sesuatu yang seharusnya saya lakukan. Mengatakan demikian, dia melihat ke arah bintang jiwa tertinggi dan mengungkapkan ekspresi yang agak ragu-ragu di wajahnya yang cantik. Apotheon Bella mengingat apa yang dikatakan Tang Xiu sebelum dia membuat Vermilion Bird Holy Sect. Dia melirik Supreme Star Soul, dan setelah beberapa saat ragu, dia menyapanya dengan secangkir kepalan tangannya. Bella menyapa ayah. Puff Starters tidak bisa menahan tawanya. Ekspresi malu muncul di wajah Apotheon Bella ketika dia berbisik, dia memberitahuku untuk memanggilmu seperti itu. Bibir Supreme Star Soul melengkung menjadi senyum saat dia tertawa hangat. Baik, ini sebutan yang sangat bagus. Saya cukup puas dengan itu. Jadi, Bella kamu bisa memanggilku dengan cara ini mulai sekarang. Untuk melepaskan diri dari rasa malu di hatinya, Apotheon Bella tiba-tiba mengucapkan kata-kata berikut, ayo cari tempat yang tenang untuk berbicara. Saya memiliki masalah penting untuk diberitahukan kepada Anda. Karena Apotheon Bella dan Sablevin Scorpio telah mempertaruhkan hidup mereka untuk memasuki Sekte Suci Vermilion Bird, Supreme Star Soul tahu mereka pasti melakukannya untuk masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, dia membawa mereka berdua ke ruang pertemuan Vermilion Bird Holy Sect dan mengaktifkan arai di dalam aula untuk mengisolasinya dari dunia luar. Lalu, dia bertanya, Bella, apa yang begitu penting sehingga Siwer mengirimmu ke sini? Juga, karena kalian berdua telah datang, apakah dia masih memiliki pembangkit tenaga listrik yang melindunginya? Apotheon Bella mengambil botol giok dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Supreme Star Soul. Ada 3 alasan Siu mengirimku ke Sekte Suci Vermilion Bird. Pertama, itu agar Sablevin Scorpio dan aku bisa menjaga Vermilion Bird Holy Sect kalau Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal berhasil memecahkan barisan perlindungan dan menyerang secara tiba-tiba. Kedua, kami datang ke sini untuk membawa sejumlah besar pil obat dan senjata divine yang akan sangat membantu bagi Vermilion Bird Holy Sect. Ketiga, itu untuk menyerahkan benda di dalam botol. Supreme Star Soul merasa bersemangat. Kami memiliki total 5 Supremes di pihak kami sekarang karena kalian berdua telah tiba di sini. Jadi, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang bahkan jika mereka memutuskan untuk bertarung dengan kita sekarang. Air mata Star menggelengkan kepalanya. Kakak, meskipun kami memang memiliki 5 Supremes di pihak kami, Anda tahu bahwa musuh tidak hanya terdiri dari Sekte Pil Dalam, tetapi juga orang itu kekuatan pertempurannya sangat kuat, sehingga akan sulit untuk membunuhnya bahkan jika beberapa Supremes mengepungnya, dan bahkan ada kemungkinan menderita beberapa kerugian. Supreme Star Soul tenang dan mengangguk tanpa suara. Itu benar. Bella,
Ada apa di dalam botol giok ini? Apotheon Bella melihat bahwa bintang jiwa tertinggi bermaksud untuk membuka gabus pada botol batu giok, jadi dia bergegas menghentikannya. Ayah, jangan buka gabusnya sekarang. Botol itu berisi darah dewa, jadi setiap tetes sangat berharga. Anda harus memastikan mengandung aura ketika Anda mengambil darah dewa dari dalam nanti, atau itu akan membawa kita masalah yang tidak perlu jika seseorang di dekatnya merasakannya. Apa katamu? Tubuh Supreme Star Soul menegang saat dia mengarahkan tatapan penuh rasa tidak percaya pada Apotheon Bella. Starters mencengkeram lengan Apotheon Bella tiba-tiba dan bertanya dengan ekspresi terkejut, Bella, botol giok ini memiliki darah dewa di dalamnya. Bagaimana itu mungkin? Saya tidak salah ingat Myriad Saint Sekte memperoleh beberapa tetes darah dewa 100.000 atau lebih tahun yang lalu dan menderita penyerangan terhadap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia immortal. Bahkan puluhan Supremes telah menyerang mereka saat itu. Setidaknya 10 Supremes jatuh selama pertempuran ini bersama dengan banyak pembangkit tenaga tahap immortal emas yang disempurnakan, dan hampir 100 tetes darah dewa diperoleh oleh kekuatan-kekuatan dari pasukan yang masih hidup. Dikabarkan bahwa jumlah darah dewa telah menurun pada 100.000 tahun terakhir, sehingga jumlah kekuatan yang masih memiliki darah dewa tersisa dapat dihitung dengan jari seseorang. Bella, dari mana Siwer mendapatkan darah dewa? Berapa banyak tetes yang ada di dalam botol ini? Bibir Apotheon Bella melengkung menjadi senyuman saat dia melihat ketiga pasang mata yang mengamatinya lekat-lekat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ada total 100.000 tetes darah dewa di dalamnya. Apa? Mata Starters terbuka lebar. Dia langsung mengambil botol batu giok dari tangan Supreme Star Soul dan memeriksa isinya dengan indera spiritualnya begitu dia menutup mulut botol itu dengan kekuatannya. Tubuhnya gemetar ketika dia menyadari berapa tetes darah dewa yang benar-benar terkandung dalam botol giok, dan ekspresi terkejut yang tak dapat dibatalkan muncul di wajahnya. Itu sangat mengejutkan bagi Starters karena dia tidak pernah berpikir bahwa darah dewa sebanyak itu akan muncul di dunia immortal. Jumlahnya terlalu mengerikan. Supreme Star Soul merebut botol giok itu kembali. Setelah memeriksa jumlah darah dewa yang ada di dalam botol giok, dia benar-benar mati rasa karena kaget dan bertanya pada Apotheon Bella dengan ekspresi sayu, bagaimana? Apotheon Bella terkekeh. Siu pergi ke Nefas Abyss beberapa waktu yang lalu dan mendapatkan mayat dewa yang hampir utuh dari sana. Setidaknya ada beberapa juta tetes darah dewa dan bahkan mungkin ada 10 juta tetes di dalamnya. Dia mempersiapkan 100.000 tetes ini untuk pembangkit tenaga Vermilion Bird Holy Sekte dan memintaku untuk membawanya, jadi tolong manfaatkan mereka sebaik-baiknya dan pastikan bahwa semua pembangkit tenaga di atas Golden Immortal Stage membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Setelah mengatakan ini, Apotheon Bella mengeluarkan hal lain dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Supreme Star Soul. Ayah, ini adalah sepotong tulang dewa. Siu mengatakan bahwa kamu cukup berbakat di bidang pemurnian artefak, jadi dia memintaku untuk membawa potongan tulang dewa ini dan menyuruhku untuk memberitahumu untuk memperbaikinya menjadi artefak immortal yang ideal. Tulang dewa. Supreme Star Soul mengepalkan tinjunya dengan erat, dan suaranya berkobar gembira. Aku hampir tidak bisa menghasilkan artefak immortal kelas 8 bahkan dengan banyak sumber daya berharga di tangan. Namun, saya cukup yakin bahwa saya akan dapat menghasilkan artefak immortal kelas 9 dengan potongan tulang dewa ini di tangan, dan mungkin bahkan ada peluang untuk menghasilkan artefak kuasi divine. Siwer memang layak menjadi putra bintang jiwa tertinggi saya. Dengan begitu banyak darah dewa di tangan, Sekte Suci Vermilion Bird tidak diragukan lagi akan mengalami peningkatan kekuatan yang eksplosif dan menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat. Supreme Star Radiance remained silent all the while. Although he felt quite excited as well, he still felt deeply concerned and asked the question we kept bothering him the most yet again, Bella. Does you still have the protection of a powerhouse now that you two Supremes have come over to the Vermilion Bird Holy Sect? The Great Tang Empire has been developing too fiercely in the past 100 years, so a few of the elite powers might show hostility toward them. What if? Apotheon Bella berkata sambil tersenyum, bahkan tanpa kita berdua, Kekaisaran Tang Besar saat ini memiliki 4 Supremes lagi, yaitu Obsidian Immortal Vater, Old Sicamore, Eagle dan Supreme Pristine Spring. Bahkan jika beberapa kekuatan elit menginginkan kekayaan Kekaisaran Tang Besar, tidak perlu merasa khawatir tentang hal itu karena keempat Supremes melindunginya. Selain itu, sesuai dengan rencana yang telah dirancang Siu, Kerajaan Tang Besar akan memiliki setidaknya puluhan Supremes dalam 300 tahun ke depan. Air Mata Star, Supreme Star Soul, dan Supreme Star Radiance, semuanya menarik napas dingin setelah mendengar ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kekaisaran Tang Besar sudah memiliki begitu banyak Supremes saat ini. Jika mereka menyertakan Apotheon Bella dan Sablevin Scorpio di dalamnya, jumlah Supremes di Kerajaan Tang Besar mencapai total 6.
Dan jika mereka menambahkan 3 Supremes dari Vermilion Bird Holy Sekte ke dalamnya, jumlah pembangkit tenaga Supremacy Stage di pihak mereka berjumlah hingga 9. 9 Supremes. Bahkan kekuatan terkuat di seluruh dunia immortal, Sekte Hantu, hanya memiliki total 4 Supremes. Supreme Star Soul menarik napas dalam-dalam karena dia sudah bisa melihat harapan untuk membalas dendam. Karena itu, dia berkata dengan suara yang dalam, karena Siwer ingin menunggu 300 tahun lagi, semua anggota Vermilion Bird Holy Sekte kami akan tergesa-gesa meningkatkan kultivasi kami dalam durasi ini. Dan kemudian, 300 tahun kemudian, kita akan melenyapkan semua pasukan musuh yang telah melukai Sekte Suci Vermilion Bird kita selama bertahun-tahun. Di kerajaan Tang Besar, begitu Tang Xiu kembali ke kekaisaran, ia mewariskan serangkaian perintah dan memasuki pengasingan untuk berkultivasi. Semua eselon atas dari Kekaisaran Tang Besar juga memilih untuk menghilang ke latar belakang sekitar waktu yang sama, dan seluruh kekaisaran telah menjadi sangat sunyi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, 240 tahun telah berlalu sejak Tang Xiu kembali dari Nefas Abis. Dia telah menyerap ribuan tetes darah dewa selama 240 tahun ini dan telah menggunakan jenis sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, kultivasinya melonjak dengan cepat dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Boom! Perubahan besar terjadi di dalam kosmos yang ada di dalam dantian Tang Xiu. Puluhan juta planet di dalamnya bergetar sama sekali, dan utas sumber kehidupan yang tak terhitung mengalir ke semua planet. Semua planet tampak menjadi hidup ketika sumber kehidupan mengalir ke dalamnya dan mendapatkan kekuatan hidup yang lemah. Seluruh kosmos di dalam dantiannya berubah gelap ketika planet-planet bergetar lagi, dan hampir seperti ruang yang akan runtuh. Namun, kegelapan hancur, dan cahaya muncul kembali di saat berikutnya. Setelah itu, ruang dalam kosmos berkembang setidaknya 10 kali lebih besar dari ukurannya 240 tahun yang lalu. Menurut pengamatan Tang Xiu, ukuran ruang dantiannya sekarang setara dengan ukuran 10 domain immortal besar yang disatukan. Ini adalah tahap keempat seni surgawi dari kejadian kosmik bintang kosmos. Menurut catatan, ruang di dantian hanya dianggap sebagai bintang kosmos ketika semua planet di dalamnya mendapatkan sumber kehidupan. Namun, itu membutuhkan pemeliharaan dari periode yang panjang untuk mencapai tahap pembentukan dan dapat memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun hingga puluhan ribu tahun atau paling banyak ratusan ribu tahun. Saya hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, jadi bagaimana mungkin saya telah mencapai tahap pembentukan Stars Kosmos? Apakah itu karena darah dan sum-sum dewa? Tang Xiu membuka matanya, dan pada detik berikutnya, dia menghilang dari dalam istana dan muncul puluhan kilometer di langit. Saat dia mengamati kosmos tanpa batas di atasnya, matanya berkilau dengan warna kemasan. Kekuatan Divine Jaring Surgawi. Tang Xiu menggunakan kekuatan Divine yang telah diperolehnya sekarang, dan di saat berikutnya, dunia di depan matanya tidak lagi tampak sama baginya. Dia melihat garis-garis yang padat dari semua jenis warna-warna indah yang membentang di seluruh kehampaan yang tampaknya membentuk jaring khusus. Sepertinya dunia ini sebenarnya dirancang berdasarkan garis-garis penuh warna yang padat ini. Apakah ini jejak hukum surgawi? Tang Xiu pernah menyentuh lokus hukum surgawi kembali ketika dia adalah Supreme di dunia immortal. Namun, lokus yang dia lihat saat itu hanyalah garis keabu-abuan yang samar, jauh dari pandangan indah dan jelas di depan matanya sekarang. Yang paling penting, dia bisa merasakan aliran semua energi yang ada di dunia, jadi ini akan memungkinkan kekuatannya meningkat secara eksponensial selama pertempuran. Sementara Tang Xiu berada di dalam istana, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi besar. Segala macam jenis energi yang membentang ribuan kilometer darinya semuanya diserap terus-menerus ke dalam tubuhnya. Seni surgawi dari kejadian kosmik tidak diragukan lagi melampaui semua teknik kultivasi di dunia immortal. Meskipun kekuatan saya telah melihat pertumbuhan yang luar biasa, saya hanya bisa bersaing dengan pembangkit tenaga supremacy stage tahap awal. Namun, saya sudah bisa melihat lokus hukum surgawi ini dengan jelas. Sayangnya, efek darah dewa sudah sangat tidak efektif. Kalau tidak, saya akan dapat kembali ke puncak dalam 200 tahun jika saya terus berlatih dengan kecepatan ini. Sudah waktunya untuk istirahat dari pelatihan dan menyiapkan pil Divinity Attainment. Tang Xiu berdiri. Ketika dia melangkah keluar istana, dia sedikit membeku. Ini karena dia melihat hampir setengah eselon atas kekaisaran Tang Besar berdiri di luar. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Apa yang terjadi? Tang Xiu tidak mengerti arti dari ini dan bertanya. Ouyang Lulu dengan cepat berjalan maju dengan ekspresi cemas yang sekarang menghilang dari wajahnya. Dia berkata, kamu menyegel dirimu begitu lama, dan lebih jauh lagi, semua energi Immortal Force dalam ribuan mil dari sini semua bergegas ke istana. Kami takut ada masalah dengan kultivasi Anda, itu sebabnya kami semua datang ke sini untuk menunggu Anda.
Apakah kamu baik-baik saja? Tang Xiu tertawa dan menjawab, aku baik-baik saja. Aku sangat baik. Semua orang, pergi kerjakan sendiri. Saya tidak akan sendirian dalam berkultivasi untuk masa mendatang. Saya hanya perlu memperbaiki beberapa pil sekarang. Iya, saat kerumunan terus berkurang ukurannya, Tang Xiu melihat beberapa yang tersisa. Mereka semua adalah wanita Tang Xiu. Mereka belum melihat Tang Xiu sebentar, jadi mereka jelas sangat merindukannya. Hanya setelah kepastian Tang Xiu dan kata-kata yang menenangkan mereka bersedia untuk pergi dan kembali ke rumah mereka. Menguasai, Gu Yin yang luar biasa cantik sedang menyaksikan dari jauh. Dia melayang ke Tang Xiu dengan daun menggantung di sisi mulutnya. Tidak buruk, Tang Xiu tertawa kecil. Anda bahkan belum berlatih selama 300 tahun, dan Anda sudah menjadi kultivator tahap bumi immortal. Tingkat pertumbuhan yang cepat seperti milikmu sangat langka bahkan di seluruh dunia immortal. Gu Yin tertawa dan menjawab, Tuan, paling-paling, saya akan dapat menembus ke tahap surgawi-surgawi dalam 6 bulan ke depan. Tang Xiu dengan senang hati menjawab, tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Gu Yin berkata, Tuan, kecepatan latihan saya sebenarnya cukup lambat. Dibandingkan dengan saudari Yan Er, saya sangat lambat sehingga memalukan. Anda tidak tahu ini, tetapi saudari Yan Er memberitahu saya 6 bulan yang lalu bahwa dengan 3 tahun kultivasi lagi, dia akan dapat menembus ke tahap supremasi. Yin juga ingin menjadi seorang kultivator agung di dunia immortal dan juga dapat membantu tuanku. Tang Xiu tertawa kecil dan menjawab, tuanmu tidak membutuhkan bantuanmu. Selama Anda bisa berkultivasi dengan bahagia dan menjadi lebih kuat, akan ada hari di mana Anda akan dapat melindungi orang yang Anda cintai. Itu sudah cukup. Mereka terus mengobrol. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan awan kesusahan, dan gemuruh bergemuruh. Ketika Tang Xiu mengangkat kepalanya dan menatap langit, ujung wajahnya merangkak menjadi senyum yang lebih besar. Ini sudah ke-13 kalinya melihat pemandangan seperti itu dalam 240 tahun terakhir. Sepertinya ada orang lain yang menerobos ke tahap supremasi. Ini kakak senior. Gu Yin menyaksikan ketika bayangan hitam melesat ke langit dan menjerit kaget dan bersemangat. Tang Xiu menyaksikan Gu Yaner mengenakan jubah putihnya, melayang di udara. Dia mengangguk dan membuang. Kakak senior Anda sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap Perfected Golden Immortal. Dia hanya perak dari melangkah ke tahap supremasi. Setelah beberapa ratus tahun berkultivasi, dia tidak hanya memulihkan kekuatannya kembali ke puncaknya, tetapi dia bahkan menembus ke tahap supremasi. Sungguh, kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Dengan bantuan darah dewa dan menambah potensinya, dia seharusnya dapat melewati 49 kesengsaraan surgawi tanpa kesulitan. Sepertinya Great Tang Empire kita akan menambah pembangkit tenaga supremacy stage lainnya ke nomor kita. Wosh, wosh, wosh. Siluet tiba-tiba muncul di depan Tang Xiu, secepat kilat. Ada 16 dari mereka secara total, dan semuanya adalah pembangkit tenaga supremacy stage. Meskipun hanya ada si Camore tua dan Bapak Immortal Obsidian di tahap supremasi tingkat menengah, banyak kultivator kuat di tahap supremasi masih tiba-tiba muncul pada saat yang sama. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan dan mengesankan yang membuat kagum semua penonton. Ekspresi Obsidian Immortal Vater sedikit rumit. Dia menyaksikan saat Gu Yaner bergegas menuju awan dan berkata, awannya sangat tebal. Ketika dia menerobos ke tahap supremasi, dia mungkin sudah menjadi kultivator tahap supremasi tahap penuh. Tuanku, aku tidak mengagumi banyak orang. Namun, untuk Anda, saya benar-benar kagum dan sangat menghormati Anda. Hanya dalam waktu singkat 2 hingga 300 tahun, Kekaisaran Tang besar kita sudah memiliki begitu banyak kultivator panggung supremasi. Saya berani mengatakan bahwa di seluruh dunia immortal, Kekaisaran Tang besar kita jelas yang terkuat dari semua. Tang Xiu tertawa dan menjawab, Obsidian Immortal Vater, betapa jarangnya aku bisa mengalami pujianmu. Namun, pujian ini memang membuatku merasa cukup baik. Hahaha. Obsidian Immortal Vater tertawa dan menjawab, ketika saya pertama kali memutuskan untuk mengikuti tuan saya merasa bahwa ambisi Anda terlalu besar. Saya merasa bahwa target dan sasaran Anda tidak mungkin. Seberapa sempit pikiran saya saat itu. Itu benar, sekarang kita memiliki kekuatan militer yang sangat besar, apakah sudah waktunya bagi kita untuk menghancurkan musuh-musuh yang telah Anda sebutkan? Tang Xiu dengan tenang menjawab, tidak perlu terburu-buru. Kami masih memiliki 60 tahun hingga tenggat waktu 300 tahun yang telah saya tetapkan. Dalam 60 tahun ke depan, kami akan terus memproduksi dan melatih tentara. Kemudian, kita akan menaklukkan 6 domain immortal di sekitarnya. Dengan cara ini, kita akan dapat membangun wilayah kerajaan Tang besar. Ketika saat itu tiba, kita kemudian akan mengerahkan pasukan kita untuk melenyapkan musuh-musuh yang kau bicarakan. Obsidian Immortal Vater segera menganggukkan kepalanya dan menjawab,
aku bersedia menjadi pelopormu. Ketika saya memilih untuk melayani Anda saat itu, keenam penguasa wilayah immortal itu menertawakan saya berkali-kali. Ketika Kekaisaran Tang Besar kita berbaris ke wilayah mereka, aku ingin melihat bagaimana mereka akan bereaksi ketika waktu itu tiba. Di langit, Gu Yan'er menggunakan artefak immortal kelas 9, dan dia menggunakan artefak ini untuk menghancurkan setiap petir yang menembaknya dari langit. Bagi para kultivator Golden Immortal Stage yang disempurnakan, 49 kesengsaraan surgawi sangat berbahaya. Jika mereka melewati ini, mereka akan bisa menjadi lokomotif di tahap supremasi. Jika mereka gagal, maka mereka akan hancur dan menghilang selamanya. Sebelumnya, dari 10.000 kultivator Golden Immortal Stage yang disempurnakan, hanya satu dari 20 kultivator yang berhasil melewati 49 kesengsaraan surgawi. Ini sudah tingkat yang sangat mengesankan. Namun, untuk kultivator panggung emas immortal yang disempurnakan di Kerajaan Tang Besar, tingkat keberhasilannya 100%. Semua orang tahu bahwa ini adalah efek dari darah dewa. Setelah setengah hari, Gu Yan'er tertawa ketika dia menyaksikan 49 kesengsaraan surgawi surut. Energinya melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah setengah jam, energinya sudah beberapa kali lipat dari cadangan sebelumnya. Wosh! Secepat kilat, Gu Yan'er muncul di depan Tang Xiu. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia segera memberi pelukan erat pada Tang Xiu dan berkata, "Aku pernah bermimpi bahwa aku akan bisa menembus ke tahap supremasi. Selanjutnya, saya bermimpi bahwa pada saat saya menerobos ke Supremacy Stage, Anda akan menjadi orang pertama yang saya lihat. Sekarang, keinginan saya benar-benar telah terwujud. Panggung supremasi perasaan yang luar biasa." Tang Xiu dengan ringan menepuk punggungnya dan tertawa, berkata, "Sekarang kamu telah berhasil melangkah ke ranah Supremacy Stage, kamu sekarang adalah salah satu kultivator paling kuat di seluruh dunia immortal. Beri sedikit waktu lagi, ketika Kekaisaran Tang Besar kita menjadi lebih kuat, kita akan membalik dunia immortal dengan tumitnya dan menghancurkan semua musuh kita ketika 300 tahun telah berlalu." Iya, Gu Yan'er mengangguk dengan antusias. Tang Xiu melepaskannya dan mengalihkan pandangannya ke 17 kultivator panggung supremasi. Sekarang dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, "Semuanya. Karena Anda telah memilih untuk mengikuti saya dan tetap setia kepada saya tidak akan mengabaikan Anda. Meskipun kita, sebagai Kekaisaran Tang Besar, dapat berjalan di dunia immortal tanpa rasa takut, tujuan kita bukanlah untuk menjadi penguasa tertinggi dunia immortal. Tujuan saya adalah membawa Anda semua untuk naik ke alam dewa dan membunuh di sana." Obsidian Immortal Vater terkekeh dan menjawab, "Tuanku, kesengsaraan ketuhanan terlalu menakutkan. Tingkat keberhasilan hanya 1 dari 100 kultivator tahap supremasi. Tingkat keberhasilan ini sudah mengesankan. Bahkan jika kita memiliki darah dewa bersama kita, aku takut itu." Tang Xiu mengangkat tangannya untuk memotongnya. Dia dengan tenang menjawab, "Kamu benar. Darah dewa bermanfaat ketika membantu para kultivator tahap immortal emas immortal untuk menerobos ke tahap supremasi. Namun, untuk melipat gandakan peluang kita untuk melewati kesengsaraan ketuhanan dengan banyak lipatan, perlu ada hal-hal lain juga. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mulai menyempurnakan pil pencapaian ketuhanan. Anda semua harus sudah mendengar pil ini. Ketika semua pusat kekuatan panggung supremasi di Kerajaan Tang Besar kita telah mencapai panggung supremasi tahap akhir, maka saya akan memberi Anda semua pil keberhasilan Divinity. Saya pernah berhasil melewati kesengsaraan ketuhanan dengan kekuatan saya sendiri. Karena itu, saya akan dapat membantu Anda semua melewati kesengsaraan ketuhanan juga." Obsidian Immortal Vater menjawab dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Kamu sebelumnya telah melewati kesengsaraan ketuhanan. Selanjutnya, Anda berhasil. Bagaimana itu mungkin? Jika Anda benar-benar melewati kesengsaraan ketuhanan, lalu mengapa Anda tidak berada di alam dewa sekarang?" Tang Xiu tertawa kecil dan melepaskan Primal Chaos Force-nya, mengikat 17 di depannya dan membawa mereka ke istana tanpa satu pun dari mereka yang menentang. Tang Xiu duduk di Nine Dragons Cathedra dan berkata, "Saya percaya bahwa sebagian besar dari Anda bertanya-tanya tentang identitas saya yang sebenarnya. Obsidian Immortal Vater, apakah aku benar?" Obsidian Immortal Vater berpikir keras dan menjawab dengan anggukan, "Anda benar, tuanku. Kekuatan Anda adalah sesuatu yang belum saya lihat dalam hidup saya. Semua eselon atas Kekaisaran Tang Besar tahu bahwa kita memiliki nama hebat di dunia immortal. Selain itu, semua musuh itu juga musuh Sekte Suci Burung Vermilion. Menambah itu, Air Mata Star juga merupakan bagian dari Sekte Suci itu, dan Apotheon Bella juga seseorang yang sangat diperhatikan oleh Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Oleh karena itu, kami menduga bahwa bahkan jika Anda bukan bagian dari Sekte Suci Vermilion Bird, Anda pasti harus memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka." Tang Xiu memandang Apotheonmu, Apotheon Myriad Notes,
Soaring Plum, Nine Fingers Immortal, dan Enchantress Yu, lalu dengan tenang tertawa dan menjawab, sekarang, kamu bisa memberi tahu mereka. Bagaimana Anda merujuk saya? Mereka berlima saling memandang dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka segera berlutut di depan Tang Xiu dan secara bersamaan berkata, murid-muridmu menghormati Tuan. Apa? Selain Guyan Er, semua kultivator panggung supremasi lainnya terkejut dan benar-benar tidak percaya. Mereka semua tahu siapa Apotheon Myriad Knots, Apotheon Mu, dan yang lainnya. Mereka sebelumnya berpikir bahwa ini hanya orang-orang kuat dari Sekte Suci Vermilion Bird, yang diterima Tang Xiu ke dalam kekaisaran. Sulit dipercaya bahwa mereka akan memanggil Tang Xiu Tuan. Tuan dari 5 orang ini adalah orang yang pernah ditakuti secara luas di dunia immortal, Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Namun, Kaisar Besar Kultivasi Bintang telah gagal melewati kesengsaraan ketuhanan, yang menyebabkan hancurnya dan hancurnya semangatnya. Tang Xiu perlahan berdiri, memberi tanda agar 5 lainnya berdiri juga, lalu berkata, matamu tidak salah. Telingamu juga tidak salah. Saya penguasa 5 orang ini. Iya, saya pernah menjadi keajaiban luar biasa di Vermilion Bird Holy Sekte, yang ditakuti di seluruh dunia immortal sebagai kekuatan dalam tahap supremasi. Iya, aku adalah Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Kaisar Besar Kultivasi Bintang, Obsidian Immortal Vater dan para kultivator tahap supremasi lainnya semuanya memiliki ekspresi kaget dan kagum. Mereka bertanya-tanya dan mencurigai identitas Tang Xiu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan menjadi Kaisar Besar Kultivasi Bintang sendiri. Tembakan cahaya dingin dan menusuk hebat dari mata Tang Xiu saat dia berbicara. Dia berkata, Anda semua pernah mendengar tentang sejarah saya. Selain itu, Anda semua harus tahu bahwa saya pernah memiliki 2 teman yang sangat dekat dengan saya. Satu adalah Kaisar Besar Danxing dari Sekte Pil Dalam, dan yang lainnya adalah Sitar Setan Jiu Yao dari Istana Immortal. 2 teman dekat saya inilah yang memukul saya dengan fatal ketika saya berada pada kondisi terlemah saya setelah melewati kesengsaraan kedivinian. Jika bukan karena fragmen jiwaku yang melakukan perjalanan ke dunia lain dan membangkitkanku, jiwaku pasti akan dipecah menjadi fragmen dan hancur. Saya telah memutuskan untuk memberitahu Anda ini karena hari pembalasan hampir menimpa kita. Saya belum pulih kembali ke puncak kekuatan saya seperti sekarang. Namun, saya masih bisa bersaing dengan kultivator tahap supremasi tahap menengah. Setelah waktu yang lama, Obsidian Immortal Vater akhirnya berbicara setelah membiarkan berita bahwa Great Tang Emperor juga menjadi bintang kultivasi besar. Wanita, tuanku, tidak heran Apotheon Mu dan yang lainnya sangat loyal kepada Anda sampai pada titik di mana mereka akan memberikan hidup mereka untuk Anda. Tidak heran Vermilion Bird Holy Sect berada dalam bahaya yang dekat sekarang. Tidak heran kekuatan Anda telah tumbuh pesat. Tidak heran Anda terus-menerus mengirim orang dan sumber daya ke Vermilion Bird Holy Sect untuk mereka latih dan kembangkan. Nether Sea Welking, yang sekarang menjadi kultivator panggung supremasi, juga menghela napas dalam-dalam dan berkata, semua pusat kekuatan di dunia immortal tahu bahwa Anda pernah berteman baik dengan Kaisar Besar Danxing dan Zider Demon Jiu Yao. Namun, selama waktu Anda menghilang, mereka menyerang Vermilion Bird Holy Sect tanpa henti. Kedua bocah tak tahu malu ini. Kami akan mengikuti Anda dan mengalahkan sampah ini ke tanah dan membiarkan mereka menyesali kelahiran mereka. Tang Xiu, sepenuhnya puas sekarang, mengangguk dan berkata, semuanya. Saya sekarang telah memberitahu Anda rahasia terbesar saya. Saya harap kamu bisa menyimpan ini untuk dirimu sendiri. Tanpa keraguan, semua orang yang hadir sementara Tang Xiu mengungkapkan identitas aslinya segera bersumpah immortal. Hari-hari setelahnya, selain Guyan Er, 16 pembangkit tenaga supremasi panggung lainnya dibagi menjadi 6 kekuatan. Setiap pasukan dipersenjatai dengan 2 atau 3 pusat kekuatan panggung supremasi. Masing-masing kekuatan ini digunakan untuk menyerang 6 domain immortal di sekitarnya. 4 dari 6 domain ini tidak memiliki kultivator tahap supremasi, jadi dalam beberapa tahun, 4 domain ini ditaklukkan. 2 domain immortal lainnya memiliki kultivator panggung supremasi untuk melindungi mereka. Namun, di bawah tangan keras dan kuat Kaisar Tang Besar, mereka semua terbunuh. 2 tahun kemudian, sekarang Kekaisaran Tang Besar memiliki 10 domain immortal di bawah kekuasaannya. 20 tahun kemudian, Kerajaan Tang Besar telah membentengi ke-10 wilayah mereka yang ditaklukkan dengan berat, membuat mereka hampir tidak bisa ditembus. 50 tahun kemudian, ada tambahan jajaran kultivator tahap immortal emas sempurna. Selain Apotheon Immortal Bella dan Tang Xiu sendiri, sekarang ada 18 pusat kekuatan panggung supremasi di Kekaisaran Tang Besar. Sekarang juga ada 20 pasukan militer, dengan 5 juta dewa di setiap pasukan. Dengan ini, ada total tepat 100 juta dewa di pasukan tempur Kerajaan Tang Besar.
100 juta. Ini hanya para prajurit yang berspesialisasi dalam pertempuran saja. Masing-masing dari mereka memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran di bawah ikat pinggang mereka, serta cobaan dan ujian keras yang harus mereka lalui dalam pelatihan. Ada juga jenis tentara lain, seperti tentara yang berspesialisasi dalam penyembuhan, logistik, dan bidang lainnya, termasuk persenjataan dan gudang senjata. Semua prajurit ini akan menambah jumlah yang melebihi 30 juta dewa. Selama 50 tahun ini, selain pelatihan setiap hari, Tang Xiu terus-menerus memperbaiki pil pencapaian ketuhanan. Demi memperbaiki pil ini, sumber daya kekaisaran Tang besar telah dibersihkan dan dihisap kering. Untungnya, mereka telah menaklukkan 6 domain immortal, yang memberi mereka banyak harta dan kekayaan. Ini adalah bagaimana mereka berhasil menjaga kekaisaran bertahan meskipun sumber daya mereka terkuras. Dalam 50 tahun ini, beberapa pembangkit tenaga panggung supremasi di dunia immortal datang dan mengunjungi Tang Xiu. Mereka memiliki dua tujuan. Pertama, mereka ada di sana untuk mencari dan mengumpulkan informasi tentang situasi kerajaan Tang besar. Kedua, mereka juga berharap untuk membangun hubungan yang baik dengan Tang Xiu dan kekaisaran. Pil 46. Tang Xiu segera menyerap pil divinity pencapaian yang baru disempurnakan ke dalam cincin interspatialnya. Sambil melakukan itu, wajahnya bersinar gembira. Ketika dia berjalan keluar dari ruang alkimia, dia melihat Gu Yan'er, yang telah menunggu sebentar. Tuan, ada tamu. Dia sudah menunggu selama 9 hari, kata Gu Yan'er. Tang Xiu melihat sekeliling, lalu bertanya, yang tertinggi itu. Gu Yan'er menjawab, dia menyebut dirinya penyucian agung. Dia tidak mengatakan dari mana asalnya. Selain itu, dia cukup kuat. Paling tidak, dia jauh lebih kuat dari saya. Tang Xiu menyipitkan matanya, lalu mengangguk dan berkata, bawa aku padanya. Pada suatu ketika, Tang Xiu belum pernah mendengar purgatori agung ini sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang menurutnya menarik dan ingin tahu. Jika agung ini adalah seseorang yang telah menembus tahap supremasi dalam milenium terakhir, maka tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih kuat dari Gu Yan'er. Oleh karena itu, kultivator panggung supremasi ini bersembunyi dari mata publik. Tang Xiu ingin bertemu orang ini dan mengerti dari mana asalnya. Di dalam istana, ketika Tang Xiu melihat api penyucian agung, dia segera mengukurnya. Kemudian, dia dengan tenang tertawa dan berkata, kamu pasti purgatori tertinggi. Purgatori agung tersenyum dan menjawab, Anda harus menjadi kaisar Tang besar. Tang Xiu mengangguk dan menjawab, itu benar. Saya, karena Anda telah tiba di kekaisaran Tang besar kami, Anda harus memperkenalkan diri dan mengatakan dari mana Anda berasal, bukan? Purgatori agung terus tersenyum dan menjawab, arena narapidana. Purgatori tertinggi. Tang Xiu terkejut ketika mendengar ini. Dia tahu banyak tentang arena narapidana, tetapi dia tidak tahu banyak tentang tokoh-tokoh kuat di belakang arena narapidana. Karena purgatori tertinggi di depannya ini mengaku berasal dari arena narapidana, Tang Xiu tidak bisa mengabaikannya. Saya belum pernah mendengar tentang purgatori tertinggi. Sepertinya Anda telah menyembunyikan dengan cukup baik. Jika saya benar dalam dugaan saya, Anda harus menjadi kekuatan nyata mengendalikan arena narapidana di era ini. Apakah saya benar? Tang Xiu bertanya. Purgatori agung tersenyum dan menjawab, itu benar. Saya yang mengendalikan arena narapidana di era ini. Tang Xiu mengangguk, lalu bertanya, mengapa purgatori tertinggi mengunjungi kami? Purgatori agung dengan tenang menjawab, saya hanya ingin mengkonfirmasi sesuatu. Itu sebabnya saya datang. Saya juga berharap bahwa Kaisar Tang besar dapat menjelaskan. Lanjutkan. Tang Xiu memberi isyarat agar purgatori agung untuk duduk. Purgatori agung berkata, Kekaisaran Tang besar hanya didirikan di dunia immortal selama sekitar 1000 tahun. Namun, dalam waktu yang singkat, Anda telah menaklukkan 10 domain immortal. Tentara yang kuat, saya ingin bertanya apakah Kaisar Tang besar bermaksud untuk menaklukkan seluruh dunia immortal. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekaisaran Tang besarku tidak akan menyerang dengan gegabah lagi. Namun, kami akan merebut kembali wilayah lama kami. Selain itu, ada juga musuh kekaisaran kita, jadi kita akan melenyapkan mereka. Karena itu, begitu kita melakukan itu, wilayah mereka akan menjadi salah satu dari kerajaan Tang besar. Purgatori tertinggi berhenti, tersenyum, lalu menjawab, karena Kaisar Tang besar tidak berencana untuk sepenuhnya menaklukkan dunia immortal, maka Anda tidak boleh memiliki ambisi untuk menjadi satu-satunya kaisar di dunia ini, kalau begitu. Aku lega, arena narapidana saya telah tinggal di dunia immortal selama bertahun-tahun dan sangat kuat. Namun, kami juga tidak memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia immortal. Karena itu, selama Kekaisaran Tang besar tidak mempersulit kita, maka kita juga tidak akan melawan Kekaisaran Tang besar. Siapa tahu, mungkin kita akan dapat bekerja sama untuk banyak hal di masa depan.
Mungkin kita akan bisa saling membantu. Tang Xiu mengangguk dan menjawab, jika Purgatory Supreme berpikir seperti ini, maka kita tidak perlu menunggu sampai masa depan untuk bekerja sama. Kita sudah bisa bekerja sama sekarang. Purgatory tertinggi terkejut. Dia bertanya, bagaimana rencana Kaisar Tang Besar untuk bekerja sama dengan kita? Tang Xiu dengan tenang menjawab, menurut apa yang aku tahu, ada banyak gladiator deathmatch di arena narapidana. Kerajaan Tang Besar membutuhkan lebih banyak tentara, jadi kami telah merekrut dan merekrut. Jika arena narapidana dapat mengirim sekelompok gladiator deathmatch, maka izinkan kami untuk berutang uang kepada Anda untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, maka saya akan memberi Anda 1% lebih banyak sebagai bunga. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini sesuai dengan keinginan Anda? Senyum mulai menghilang dari wajah Purgatory Supreme. Dia berkata, apakah Kaisar Tang Besar berusaha mendapatkan aset berharga dengan hal-hal yang tidak berharga? Tang Xiu terus tersenyum dan menjawab, bukan itu yang saya coba lakukan. Di dunia kecil tempat saya dulu berada, ada tempat yang disebut bank. Ini mirip dengan toko uang yang mereka miliki di warga normal dunia immortal. Namun, saya sangat menyukai bentuk pinjaman uang ini. Adapun gladiator deathmatch di arena narapidana, selain sekarat, mereka hanya akan memenangkan taruhan para penjudi. Namun, jika Anda memiliki terlalu banyak gladiator deathmatch, maka Anda mungkin juga menjual kepada kami sekelompok dari mereka. Saya. Purgatory Agung mengangkat tangannya, tersenyum, dan menjawab, Kaisar Tang Besar, saya mengerti. Jika bukan karena peristiwa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, saya akan dapat membantu Anda di sini. Sayangnya, kita tidak hanya memiliki kelebihan gladiator deathmatch, tetapi kita sangat kekurangan di dalamnya. Karena itu, saya juga memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Kaisar Tang Besar. Di masa depan, jika Kekaisaran Tang Besar memerangi musuh yang kuat, Anda dapat menjual orang yang ditangkap ke arena narapidana. Kami pasti akan membayar harga tinggi untuk mereka. Tang Xiu menatapnya dengan tatapan bingung dan menjawab, apa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu? Apa yang terjadi dengan arena narapidana? Saya ingat bahwa narapidana arena dari sebelumnya tidak kekurangan gladiator deathmatch sama sekali. Selain itu, saya bahkan telah membeli beberapa gladiator deathmatch dari Anda untuk meningkatkan pasukan saya sebelumnya. 1400.